Di acara keluarga, tiba-tiba pria tua misterius ini berkata padaku, "Selamatkan hartamu sebelum kuhancurkan suamimu." Ternyata suami diam-diam melakukan ini tanpa sepengetahuanku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Udara di rumah Bibi Lani terasa hangat oleh aroma rendang, opor ayam, dan kue basah buatan keluarga. Suara riuh rendah percakapan, tawa cempreng anak-anak, dan denting gelas bersahutan menciptakan simfoni kebersamaan yang akrab di telinga. Aku, Dinda, berdiri di dekat meja prasmanan, piring plastik berisi sedikit nasi dan lauk di tangan, sambil tersenyum mendengar celoteh Yesha, sepupuku, tentang betapa merepotkannya si bungsu. "Sampeyan belum merasakan, Din. Nanti juga," godanya, dan aku hanya geleng sambil menepuk perut yang masih rata. 2 tahun menikah dengan Mas Denny, pertanyaan kapan punya momongan sudah jadi pengiring setia di setiap acara keluarga. Dari kejauhan, aku melihat Mas Denny. Dia sedang asyik di teras depan, dikerumuni paman-paman dan beberapa sepupu. Tangannya bergerak lincah, sepertinya sedang menceritakan pengalaman memancingnya minggu lalu. Senyumnya lebar, matanya berbinar. Pria itu punya karisma alami yang membuat orang senang berada di dekatnya. Rambut hitamnya rapi, kemeja lengan pendek kotak-kotak birunya tampak cerah di bawah sinar matahari siang. Hatiku selalu bergetar lembut setiap memandangnya. Pria yang dulu dengan gemetar menyatakan cinta di depan warung kopi kampus, kini menjadi suami, sahabat, dan pelabuhanku. Aku mendekati sekelompok ibu-ibu yang sedang membicarakan resep opor. Bibi Lani memanggilku. "Dinda cobain opor Bunda, dong. Resep rahasia nih, beda dari biasanya." Aku mengangguk antusias, mengulurkan piring. Saat itulah, seperti ada perubahan tekanan udara, atau mungkin hanya imajinasiku, suara riuh di sekitarku tiba-tiba meredam menjadi bisikan samar. Dia muncul begitu saja. Seorang pria tua, mungkin sekitar awal 70-an, berdiri persis di sebelah kiriku. Aku tidak mendengar langkahnya, tidak melihatnya mendekat dari arah manapun. Dia seolah muncul dari balik dinding. Pakaiannya sederhana namun terlihat bersih. Kemeja lengan panjang warna krem yang sudah pudar dan sedikit lusuh di bagian siku, serta celana kain hitam yang sudah mulai tipis. Namun, yang paling menghentikan napasku adalah wajahnya. Kulitnya keriput dalam, seperti peta yang menceritakan perjalanan panjang yang berat. Matanya, warnanya coklat keruh, tetapi di dalamnya ada ketajaman yang tak sesuai dengan usianya, seperti pisau yang tersimpan rapi dalam sarung tua. Tapi yang paling menusuk adalah tatapannya. Tatapan itu tidak sekadar melihat, melainkan menelusuri. Dia menatapku, lalu pandangannya bergeser cepat ke arah Mas Denny di teras, dan kembali lagi padaku. Ada pengenalan di sana, dan yang lebih mengerikan, ada peringatan yang dalam. Lalu, sebelum aku sempat membuka mulut untuk bertanya atau berpaling, dia membungkuk sedikit. Aroma khas menyergapku, campuran anyir tembakau murah, kapur barus, dan sesuatu yang lain. Sesuatu seperti tanah basah atau besi tua. Suaranya parau, berbutir, keluar dari kerongkongan yang seakan penuh kerikil. Dia berbisik, pelan namun sangat jelas, seolah-olah bisikan itu ditujukan langsung ke dalam lubuk jiwaku. "Selamatkan hartamu sebelum kuhancurkan suamimu." Waktu berhenti. Suara tawa, gemerincing piring, celoteh anak-anak, semuanya hilang, tertelan oleh gumam 5 kata itu yang bergema di tengkorak kepalaku. Aku berdiri membeku, piring di tangan terasa tiba-tiba sangat berat. Pria tua itu tidak menunggu respon. Dia menarik tubuhnya yang ringkih, matanya sekali lagi menyapu wajahku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Apakah itu iba? Atau mungkin frustrasi? Lalu, dengan gerakan yang anehnya lincah untuk usianya, dia berbalik dan menyusup di antara kerumunan keluarga. Aku terpana, mencoba melacak kemana dia pergi. Tapi kerumunan seakan menelannya hidup-hidup. Dia menghilang di balik punggung Paman Heru yang gemuk, dan setelah itu, aku tidak melihatnya lagi. Seolah-olah dia adalah bayangan yang hanya muncul untuk menyampaikan pesan lalu lenyap. "Dinda?"
Kau kenapa? Pucat sekali. Sentuhan di lenganku membuatku terkejut. Itu Yesha, dengan alis berkerut khawatir. Aku berkedip beberapa kali, berusaha menarik napas dalam-dalam yang tidak mau masuk dengan lancar. Aku baik-baik saja. Tiba-tiba agak pusing, gumamku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Aku menoleh kembali ke arah teras. Mas Denny sedang tertawa lepas. Kepalanya menengadah, menepuk punggung sepupuku, Ridwan. Dia terlihat begitu normal, begitu bahagia, begitu tak bersalah. Tapi bisikan pria tua itu menggantung di udara di sekitarku, dingin dan berat seperti besi. Selamatkan hartamu. Kuhancurkan suamimu. Siapa dia? Apa maksudnya? Hartaku. Apa? Dan kenapa, suamiku? Jantungku mulai berdetak kencang, bukan lagi karena kejutan awal, tetapi karena benih ketakutan yang mulai merambat. Ini bukan lelucon orang sinting. Tatapan pria itu terlalu fokus, terlalu sadar. Dia mengenaliku. Dia mengenal Mas Denny. Aku meletakkan piringku di meja. Makanan tiba-tiba kehilangan semua rasanya. Senyum dan tawa di sekelilingku terasa palsu, seperti latar belakang dalam sebuah panggung di mana aku baru saja diberi peran dalam sebuah drama yang tidak ku ketahui alurnya. Acara terus berlanjut. Kue ulang tahun dipotong, lilin ditiup, lagu dinyanyikan. Aku berusaha tersenyum, berusaha terlibat, tetapi pikiranku terus meneruk kembali ke pria tua itu, ke bisikannya yang mengancam, dan ke wajah Mas Denny yang sedang tertawa tadi. Siapakah pria tua misterius itu? Dan kehancuran seperti apa yang dia bicarakan? Benih keraguan dan ketakutan telah tertanam. Dan aku tahu, dalam hati yang paling dalam, bahwa kehidupan tenang yang selama ini kujalani bersama Mas Denny mungkin baru saja retak. Pulang dari acara syukuran, mobil yang biasanya dipenuhi obrolan ringan atau nyaman dalam keheningan, kali ini terasa seperti kotak besi bertekanan tinggi. Aku duduk di kursi penumpang, menatap keluar jendela. Lampu jalan berlalu seperti garis-garis cahaya yang kabur. Pikiranku adalah kekacauan yang berputar-putar di sekitar 5 kata itu. Selamatkan hartamu sebelum kuhancurkan suamimu. Mas Denny menyetir dengan satu tangan santai di atas kemudi. Dia bersiul pelan, lagu pop lama yang sering diputarnya di mobil. Rendang bibi Lani enak ya, Din? Aku sampai nambah 2 kali, ujarnya, mencoba memulai percakapan. Suaranya terdengar normal, terlalu normal. Iya, jawabku singkat, suaraku datar. Dia melirikku sebentar. Kamu dari tadi sepi. Masih pusing? Sedikit. Aku berbohong. Pusingku bukan di kepala, tapi di hati, di seluruh sistem saraf yang berteriak waspada. Aku memejamkan mata, berpura-pura lelah, tetapi mataku segera terbuka lagi, mengamatinya diam-diam dari balik bulu mata. Cahaya lampu jalan yang sesekali menerangi wajahnya menunjukkan garis rahang yang tegas, hidung mancung yang selalu kubanggakan. Tangan yang memegang kemudi, tangan yang biasa menggenggam tanganku dengan hangat, mengusap punggungku saat aku gelisah. Tangan yang sama yang mungkin telah mengetikkan pinjaman online, yang menekan tombol confirm bet di situs judi. Aku mengusir pikiran buruk itu. Itu tidak mungkin. Mas Denny-ku bukan seperti itu. Tapi ingatanku memutar ulang adegan di acara tadi dengan presisi yang menyiksa. Satu, senyumnya terlalu lebar, terlalu sering mengarah ke semua orang, seperti topeng yang dipasang rapat. Aku mengenal senyum aslinya, yang pelan, yang membuat matanya menyipit dan muncul kerutan kecil di ujungnya. 2, tatapannya tidak pernah benar-benar diam. Melirik ke ponsel di saku celana, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan jika ada yang menatapnya. Saat berbicara, kontak matanya hanya sebentar, lalu melayang ke atas bahuku, ke jendela, kemana saja, seperti orang yang punya sesuatu untuk disembunyikan. 3, ponselnya getaran pendek, bukan dering. Getaran yang sepertinya dia antisipasi. Setiap kali bergetar, jempolnya mengetuk-ngetuk kemudi, lalu dia akan dengan santai namun cepat memeriksa layar saat lampu merah. Sekali, dia bahkan membalas pesan dengan cepat sebelum lampu hijau, dan senyum tipis yang bukan untukku menghiasi bibirnya sebelum cepat dihapus. Ada telepon penting? Tanyaku tiba-tiba, suaraku berusaha terdengar kasual. Dia sedikit terkejut. HM? Oh,
Enggak. Cuma konfirmasi meeting besok pagi dari Agus di kantor. Agus? Agus dari bagian IT yang jarang sekali berurusan dengan Mas Denny yang di marketing. Tapi aku hanya mengangguk, kembali menatap jalan. Kebohongan kecil itu seperti jarum kecil yang menusuk kepercayaanku. Sesampai di rumah, rutinitas malam berjalan seperti biasa. Dia mandi, aku membereskan dapur. Tapi segala sesuatu yang biasa terasa mengandung celah, ruang bagi keraguan untuk menyelinap. Saat dia keluar dari kamar mandi, handuk di pinggang, rambutnya masih basah, dia bertanya, "Transfer untuk pembayaran mobil bulan ini sudah kamu lakukan, kan, Say?" Pertanyaan biasa, tapi sekarang terdengar seperti pemeriksaan. "Sudah. Kemarin." Jawabku. "Bagus. Aku lagi nggak bawa laptop, jadi nggak cek." Aku lagi nggak bawa laptop. Kenapa perlu menambahkan penjelasan itu? Seolah-olah butuh alasan untuk tidak memeriksa keuangan bersama. Sesuatu yang biasa kami lakukan bersama setiap akhir pekan. Malam itu, di tempat tidur, kegelisahan mencapai puncaknya. Dia tidur lebih cepat dari biasanya, membelakangiku. Biasanya, dia adalah orang yang lebih sulit tidur, yang akan memelukku dari belakang sampai aku tertidur duluan. Tapi hari ini, napasnya segera berubah menjadi berat dan teratur. Aku berbaring terlentang, menatap langit-langit yang gelap. Bisikan pria tua itu bergema lagi. "Hartamu, apa yang dia maksud? Tabungan? Rumah? Mobil? Atau kepercayaanku? Apakah itu harta yang harus kuselamatkan?" Aku memalingkan wajah, memandangi profil Mas Denny yang samar-samar tertimpa cahaya lampu jalan dari balik tirai. Wajah yang sangat kukenal, yang telah kuciumi setiap pagi selama 2 tahun. Tapi di balik kelopak matanya yang tertutup, di balik keremangan ini, ada apakah yang disembunyikannya? Sebuah ingatan tiba-tiba muncul. Sebulan yang lalu, dia pulang larut dengan alasan meeting klien. Bajunya berbau asap rokok dan sesuatu yang manis, seperti minuman beralkohol kemasan. Saat kutanya, dia bilang kliennya perokok berat dan mereka menghabiskan waktu di kafe. Aku percaya. Atau lebih tepatnya, ingin percaya. Ingatan lain, 3 minggu lalu, dia terlihat sangat lelah dan mudah tersinggung. Saat kusarankan liburan akhir pekan, dia mengeluh tentang banyaknya pengeluaran. Padahal, gajinya baru saja cair. Saat itu, aku pikir dia hanya sedang stres kerja. Sekarang, potongan-potongan kecil itu, yang sebelumnya tampak tidak berhubungan, mulai berkumpul seperti pecahan puzzle yang gelap. Meeting larut, kelelahan yang tidak wajar, sensitivitas soal uang, penjelasan yang berlebihan, dan yang terpenting, ketakutan yang terpancar dari seorang pria tua misterius yang memperingatkanku. Aku menarik selimut hingga ke dagu, rasa dingin yang bukan berasal dari AC menjalar. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan atau prasangka. Ini adalah naluri, firasat kuat yang bersumber dari inti keberadaanku sebagai istrinya. Ada sesuatu yang sangat salah. Dan pria tua itu, siapapun dia, telah menarik tirai yang selama ini menutupinya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami mengucapkan janji pernikahan, aku merasa seperti berbaring di sebelah seorang asing. Dan rasa asing itu lebih menakutkan daripada kesendirian manapun. Kegelisahan yang tadinya hanya berupa bisikan di pikiran, kini telah bermetamorfosis menjadi monster yang menggerogoti setiap saat. 1 minggu setelah peringatan di acara keluarga, hidupku berjalan dalam 2 lapisan realitas. Di permukaan, aku tetap Dinda, istri yang menyiapkan sarapan, mengingatkan Mas Denny tentang jadwalnya, dan tertawa ringan di telepon dengan ibu. Di bawah permukaan, aku adalah detektif amatir yang terobsesi, memetakan setiap kejanggalan, setiap celah dalam narasi kehidupan kami yang tadinya mulus. Penyelidikan dimulai dari hal-hal yang paling tidak mencurigakan. Hari 1. Buku tabungan bersama. Buku tabungan itu tersimpan rapi di laci kamar. Saldo akhir bulan lalu terlihat normal, sesuai dengan perkiraan pengeluaran rutin. Tidak ada penarikan besar yang mencurigakan. Hatiku sedikit lega. Mungkin aku hanya paranoid. Tapi lalu mataku menangkap detail kecil. Ada beberapa kode transaksi, ATM, pada hari dan jam yang aneh. Sekitar pukul 23 atau bahkan dini hari, di lokasi ATM yang tidak biasa, jauh dari rute perjalanan Mas Denny.
Penarikannya tidak besar, antara 200 hingga 500 ribu. Tapi frekuensinya tinggi. Hampir setiap hari dalam 2 minggu terakhir. Uang untuk apa yang perlu ditarik di tengah malam? Hari 2, laptop tua. Mas Denny punya laptop kantor yang selalu dibawa, dan laptop pribadi tua yang sekarang lebih sering terbengkalai di lemari bawah meja kerjanya. Suatu siang saat dia di kantor, aku memberanikan diri mengambilnya. Laptop itu masih menyala, hanya dalam mode sleep. Jantungku berdegup kencang seperti akan meledak ketika jari-jariku menekan tombol. Layar menyala, langsung masuk ke desktop tanpa password. Kecerobohan atau kepercayaan, aku menggali folder dokumen. Laporan kerja lama, foto liburan, file-file lagu. Tidak ada yang mencurigakan. Hingga aku membuka riwayat browser yang belum dihapus. Riwayat pencarian berisi hal-hal biasa. Tutorial memperbaiki keran, review headphone, berita olahraga. Tapi ada satu tab yang masih terbuka, hanya minimalkan. Sebuah situs forum tentang strategi mengelola cash flow untuk pemula. Aneh, Mas Denny biasanya membicarakan keuangan langsung denganku. Saat ku selidiki thread-nya, bahasannya biasa saja. Tapi saat aku melihat bagian komentar, nama pengguna Mas Denny, singkatan nama dan tahun lahirnya yang ku kenal, meninggalkan komentar yang membuat darahku membeku. Kalau utang bunga tinggi udah numpuk dan gaji masih seminggu lagi, ada solusi lain selain pinjol ilegal. Ada satu balasan singkat dari user lain. Coba aja slot online. Modal dikit bisa balik modal kalau hoki. Tapi hati-hati, ya. Dan ada like dari akun Mas Denny. Slot online, kata-kata itu mengambang di depan mataku, berdenyut bersama ketakutan. Itu adalah pintu masuk. Pintu menuju dunia yang kuhindari. Hari 3, ponsel yang tertinggal. Ini adalah peluang yang tidak terduga. Sabtu pagi, Mas Denny buru-buru pergi ke kantor untuk mengambil dokumen yang ketinggalan. Dia lupa ponselnya yang sedang di-charge di kamar. Ponsel itu, yang biasanya seperti perpanjangan tangannya, sekarang terbaring diam. Aku tahu pinnya. Itu adalah tanggal anniversary kami. Suatu hal yang dulu kanggap romantis, kini terasa seperti pintu yang menganga ke ruang rahasia. Napasku tersengal saat aku membukanya. Aku langsung membuka aplikasi pesan. Percakapan dengan teman-teman dan kolega tampak normal. Tidak ada di folder, archive, atau spam. Lalu aku ingat, aplikasi chat lain. Aku mencari aplikasi yang tidak kukenal. Ada satu, ikonnya biasa saja, seperti aplikasi olahraga. Saat kubuka, ternyata itu adalah aplikasi perpesanan enkripsi. Dan di dalamnya, hanya ada satu kontak, CSB 777. Percakapannya singkat, penuh kode. CSB 777. Paket 500 sudah masuk. Mau langsung putar? Mas Denny, iya. Taruh di meja 7. Auto spin 50x. CSB 777, Doni. Semoga jackpot, Bang. Jackpot. Auto spin. Meja 7. Ini bahasa yang asing tapi maknanya jelas. Ini bukan dunia kerja. Ini dunia taruhan. Tidak sampai 10 detik kemudian, ponsel itu bergetar. Sebuah notifikasi muncul di atas layar, bukan dari aplikasi rahasia itu, tapi dari aplikasi lain dengan ikon kartu remi yang stylish. Selamat. Taruhan Anda di Lucky Paraohestreasure menang. Bonus kredit 75.000 telah ditambahkan. Deposit sekarang untuk bonus 50%. Buruan, promo sampai tengah malam. Notifikasi itu berkedip, seolah mengejekku. Kata-kata, menang, terpampang besar, dengan emoji konfeti di sekelilingnya. Aku mematikan layar ponsel, tanganku gemetar hebat. Duduk di lantai kamar, dengan ponsel suamiku yang masih terasa hangat di genggaman, seluruh tubuhku serasa hampa. Semua kecurigaan, semua potongan puzzle itu, tiba-tiba menyatu membentuk gambar yang jelas, gambaran yang lebih buruk dari yang kubayangkan. Ini bukan lagi sekadar coba-coba. Ini sudah menjadi pola. Penarikan ATM tengah malam untuk deposit. Pencarian solusi hutang. Percakapan dengan customer service, situs judi. Dan notifikasi kemenangan yang menggoda itu. Dunia di sekelilingku seakan kehilangan warnanya.
Suara lalu lintas dari luar jendela terdengar sayup, seperti dari dalam air. Hatiku sakit. Bukan hanya karena kebohongan, tapi karena kedalaman kebohongan ini. Dia telah membangun kehidupan rahasia yang paralel, sebuah dunia di mana aku tidak ada, di mana tanggung jawab kami, impian kami, tidak berarti apa-apa dibandingkan sensasi, auto spin 50x, dan harapan akan jackpot. Namun, di tengah kepedihan yang menusuk, muncul sebuah tekad yang dingin dan keras. Rasa ingin tahu yang sakit telah berubah menjadi kebutuhan untuk mengetahui kebenaran seluruhnya. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Aku harus tahu seberapa dalam lubang yang telah digalinya. Notifikasi itu hanyalah puncak gunung es. Aku perlu melihat seluruh gunung itu, betapapun mengerikannya. Aku meletakkan ponselnya kembali di tempat semula, persis seperti posisinya sebelum dia pergi. Ketika Mas Denny pulang setengah jam kemudian, dengan senyum lepas dan cerita tentang betapa macetnya jalan, aku tersenyum balik. Senyumku terasa kaku di wajah, tapi dia tidak memperhatikan. Pertempuran diam-diam telah dimulai. Aku telah melintasi titik tidak bisa kembali. Dan aku tahu, penyelidikan ini baru saja memasuki babak yang lebih gelap. Setelah menemukan bukti tentang judi online, kegelisahanku berubah menjadi tekad baja yang dingin. Rasa sakit karena dikhianati mulai membeku menjadi fokus yang tajam. Aku perlu data, angka, fakta yang tak terbantahkan. Emosi bisa menipu, tetapi rekening koran dan dokumen pinjaman tidak. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan perencanaan yang matang. Aku tahu Mas Denny mulai waspada. Matanya lebih sering mengawasiku, seolah mencari tanda bahwa aku tahu. Aku bermain lebih baik. Aku bertanya tentang rencana liburan akhir tahun, tentang kemungkinan renovasi kamar mandi, hal-hal yang melibatkan keuangan masa depan, untuk mengamati reaksinya. Dia selalu mengalihkan pembicaraan, atau menjawab dengan, "Kita lihat dulu kondisi keuangan nanti," dengan gelisah yang tersamar. Peluang besar datang ketika dia harus pergi dinas luar kota selama 2 hari. Itu adalah waktu yang kupersiapkan. Target pertama, email. Aku tahu Mas Denny memiliki satu email rahasia yang pernah kulihat sekilas di laptop tuanya. Bukan email kantor atau email pribadi utama yang kami bagi untuk keperluan rumah tangga. Namanya sederhana, kombinasi inisial dan angka acak. Dengan sedikit usaha mengingat dan mencoba-coba, dia menggunakan variasi password yang sama untuk beberapa hal. Aku berhasil masuk. Isinya adalah mimpi buruk yang terorganisir rapi. Folder, konfirmasi deposit, berisi puluhan email dari berbagai platform dengan nama-nama seperti Golden Spin, Lucky 777, Royal Bet. Jumlah deposit bervariasi dari Rp100.000 hingga Rp2.500.000. Frekuensinya membuatku pusing. Hampir setiap hari, kadang beberapa kali dalam sehari. Dalam sebulan terakhir saja, totalnya mendekati Rp25 juta. Folder, pinjaman. Inilah yang membuat lututku lemas. Bukan hanya 1 atau 2. Ada setidaknya 12 aplikasi pinjaman online, pinjol, yang berbeda. Beberapa nama samar, beberapa nama yang pernah kudengar dalam berita tentang pinjol ilegal. Masing-masing memiliki spreadsheet-nya sendiri yang dia buat. Jumlah pinjam, bunga per hari, tenggat waktu, sisa hutang. Angka-angka itu berbaris rapi. Kolom, sisa hutang, hampir selalu lebih besar dari pinjaman awal, karena bunganya yang mencekik. Aku menjumlahkannya dengan cepat, tangan gemetar di atas kalkulator ponsel. Rp387 juta, hanya dari pinjol. Folder, ultimatum. Ini yang paling mengerikan. Email-email dari debt collector. Bahasa yang digunakan kasar dan penuh ancaman. Bayar hutang Anda sebelum kami cari Anda ke kantor. Sebuah email bahkan berisi foto profil LinkedIn Mas Denny yang telah dilingkari merah, dengan tulisan, "Kami tahu di mana kamu bekerja." Email lainnya mengancam akan mengirimkan pesan ke seluruh kontak di ponselnya, termasuk keluarganya. Tanggalnya sudah lewat. Ancaman itu bukan lagi potensi. Itu sudah terjadi di dunia digital, dan aku tidak tahu. Tapi ada satu email yang membuatku menjerit pelan. Tangan menutup mulut. Itu adalah scan surat perjanjian. Bukan perjanjian pinjaman uang, tapi perjanjian gadai. Objek yang digadaikan,
Sertifikat hak milik atas sebidang tanah dan bangunan. Alamatnya adalah rumah kecil peninggalan ibuku di kampung, yang selama ini dikosongkan dan rencananya akan dijual untuk modal usaha kami. Sertifikatnya atas namaku, tetapi karena dia suami, dan dengan sedikit tipu daya, entah bagaimana, dia berhasil membawa sertifikat aslinya untuk keperluan administratif beberapa bulan lalu. Nilai pinjamannya, Rp 200 juta jatuh tempo 3 minggu yang lalu. Dunia benar-benar berputar. Aku harus berpegangan pada meja. Ibuku, seorang janda yang bekerja keras sebagai guru honorer, telah mewariskan rumah satu-satunya itu padaku. Itu adalah satu-satunya harta bernilai yang kumiliki darinya. Dan Mas Denny, orang yang kupercayai, telah menggadaikannya. Untuk apa? Untuk meja 7? Untuk Autospin 50X? Target kedua, laci brankas mini. Kami punya brankas kecil di lemari pakaian untuk menyimpan dokumen penting. Aku tahu kombinasi angkanya, tanggal pernikahan kami. Dengan napas tertahan, aku memutarnya. Klik brankas terbuka. Isinya telah berubah. Tabungan emas perhiasanku yang biasa ada di kotak hijau, lenyap. Surat BPKB mobil Toyota Avanza kami masih ada. Tetapi di sebelahnya, ada map baru berisi dokumen yang kukenal. Surat-surat tanah warisan ayahku yang di Ciamis. Tanah seluas 500 meter yang belum pernah diurusi, yang selama ini hanya kami simpan suratnya. Ada nota kesepahaman dengan seorang calon pembeli, tapi belum ada tanda tangan. Di bagian nilai, tercantum angka Rp 350 juta. Dan di map itu, juga ada fotokopi KTP-ku, kakak kami, dan surat nikah. Rencananya jelas. Dia tidak hanya menggadaikan rumah ibuku. Dia juga berencana menjual tanah ayahku, tanpa sepengetahuanku, untuk menutupi lubang yang semakin dalam. Target ketiga, aplikasi keuangan di ponselku. Dengan data email dan dokumen fisik yang kudapat, aku menyusun puzzle keuangan. Aku memeriksa rekening bersama kami lebih detail. Ternyata, selama ini dia melakukan skimming yang rapi. Dari gajinya yang masuk ke rekening bersama, dia selalu mentransfer sejumlah besar ke rekening pribadinya dengan alasan investasi reksadana atau bayar premi asuransi unit link. Aku yang mengelola kebutuhan sehari-hari, jadi aku tak pernah merinci pemasukan utuhnya. Setelah kucocokkan dengan slip gaji digital yang kudapat dari emailnya, dalam 6 bulan terakhir, hampir 60% gajinya menguap ke rekening pribadi itu, dan dari sana, langsung ke berbagai platform judi dan pembayaran pinjol. Total kerugian? Ini bukan lagi soal uang yang hilang. Ini soal beban yang menindih. Pinjol, 387 juta rupiah, dan terus berbunga. Gadai rumah ibuku, 200 juta rupiah, sudah lewat jatuh tempo. Uang yang habis di judi online, perkiraan dari riwayat deposit Rp 150-200 juta dalam 8 bulan terakhir. Total, mendekati 800 rupiah juta. Ditambah dengan rencana menjual tanah ayahku seharga 350 juta rupiah, yang jika digabung, hutang dan potensi kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Angka itu bukan lagi angka. Itu adalah monster. Monster yang telah dipelihara oleh suamiku dalam kegelapan. Dengan makanannya adalah gaji, aset keluarga, dan kepercayaanku. Aku menutup laptop, mengunci kembali brankas, dan duduk di lantai kamar yang sunyi. Tidak ada air mata yang keluar. Aku sudah terlalu kering oleh kengerian. Yang ada adalah rasa hampa yang luas, diikuti oleh gelombang kemarahan yang begitu putih dan panas sehingga membuat seluruh tubuhku gemetar. Lubang hitam itu bukan lagi metafora. Itu adalah ruang vakum yang telah menyedot masa depan kami, kenangan keluarga, dan keamananku. Dan aku telah berdiri di tepinya, tidak menyadari bahwa tanah di bawah kakiku telah lama terkikis. Peringatan pria tua misterius itu sekarang terdengar seperti gema dari jurang. Selamatkan hartamu. Ia tidak hanya bicara tentang uang. Ia bicara tentang warisan, tentang sejarah keluarga, tentang martabat, dan ancaman. Sebelum kuhancurkan suamimu, kini punya makna yang konkret. Kehancuran itu bukan hanya fisik. Kehancuran itu sudah berjalan. Reputasi, kesehatan mental, integritas, dan pondasi pernikahan kami. Aku menarik napas dalam-dalam. Tahap penyelidikan selesai. Sekarang, aku memiliki senjata berupa fakta.
Dan besok, atau kapanpun aku kuat, tahap konfrontasi akan dimulai. Tapi malam ini, aku harus bertahan dengan pengetahuan pahit ini sendirian, di rumah yang terasa seperti reruntuhan, di sebelah bayangan pria yang ternyata adalah orang asing yang telah menghancurkanku. 2 hari setelah Mas Denny pulang dari dinas, beban rahasia yang kubawa sudah mencapai titik puncak. Aku tidak bisa lagi makan, tidur hanya sebentar-sebentar penuh mimpi buruk tentang angka-angka yang berteriak. Setiap tatapannya, setiap sentuhannya, terasa seperti kebohongan yang menyengat. Aku harus mengakhirinya. Kalau tidak, akulah yang akan gila. Kupilih waktu yang tepat, Sabtu sore. Dia baru selesai memotong rumput di halaman kecil, masih berkeringat, dan dalam suasana yang agak rileks. Aku telah menyiapkan semuanya di meja makan. Sebuah map coklat berisi printout email, dokumen gadai, spreadsheet hutang, dan catatanku sendiri. Tidak ada yang disembunyikan. Aku juga menaruh 2 gelas air putih. Ini akan menjadi pertarungan yang melelahkan. Dan, kita perlu bicara serius, kataku saat dia masuk ke ruang keluarga. Suaraku datar, terkendali. Dia melirikku, masih tersenyum. Wah, serius amat. Masak siangnya kurang enak ya? Candanya, mencoba mencairkan suasana. Tolong duduk. Aku tidak membalas senyumnya. Wajahnya berubah sedikit. Dia duduk di seberangku, matanya tertuju pada map di atas meja. Apa itu? Ini, aku meletakkan telapak tanganku di atas map, adalah seluruh kebohonganmu. Dan lubang kehancuran yang kau gali untuk kita. Dia terdiam sesaat. Lalu, seperti naluri bertahan hidup, topeng itu turun dengan cepat. Wajahnya berkerut dalam kemarahan yang tiba-tiba. Apa maksudmu? Kamu menyelidikiku? Nyari-nyari kesalahanku, Dinda? Suaranya meninggi, penuh dengan kebencian yang dipaksakan. Aku tidak goyah. Aku membuka map dan mengeluarkan printout pertama, riwayat deposit judi online. Aku menyusunkannya dengan rapi di hadapannya. Lucky Parohes Triasure, Golden Spin, Royal Bet, Auto Spin 50x di meja 7. Ini bukan menyelidiki, Dan. Ini terbangun dari tidur dan menemukan rumah kita kebakaran. Matanya melotot melihat bukti itu. Wajahnya memerah. Itu bukan. Aku cuma coba-coba. Itu dulu. Itu sudah berhenti. Bantahnya, tapi suaranya mulai goyah. Aku mengeluarkan dokumen berikutnya. Spreadsheet hutang pinjol. 12 nama aplikasi, dengan angka-angka merah berbaris. Coba-coba? Coba-coba butuh pinjam hampir 400 juta dari 12 pinjol yang bunganya mencekik. Tanyaku, suaraku mulai bergetar meski ku coba kendalikan. Coba-coba sampai email ancaman debt collector sampai ke inbox rahasiamu. Aku menyodorkan printout email ancaman dengan foto LinkedIn-nya yang dilingkari merah. Saat itulah, sesuatu di dalamnya patah. Napasnya tersedak. Darah meninggalkan wajahnya, meninggalkan warna pucat abu-abu. Dia meraih kertas itu, tangannya gemetar tak terkendali. Tapi aku belum selesai. Aku mengeluarkan yang terberat, salinan surat gadai rumah ibuku. Aku meletakkannya perlahan di depan hidungnya. Dan ini, kau gadaikan rumah mama. Satu-satunya peninggalan untukku. Kau gadaikan untuk apa, Den? Untuk bayar hutang judi? Atau untuk bisa berjudi lebih banyak lagi? Dia tidak bisa lagi melihatku. Kepalanya tertunduk sangat dalam, bahunya naik turun dengan cepat. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi amarah, bukan lagi pembelaan. Itu adalah rintihan tersedak, suara orang yang tenggelam. Aku, tangisnya pecah. Bukan tangisan drama, tapi tangisan putus asa yang dalam, menyayat, keluar dari tempat yang gelap di jiwanya. Dia meremas-remas kertas itu, air mata jatuh menodai tinta print. Aku terjebak, Din, aku benar-benar terjebak. Dia mulai bercerita, kata-katanya tersendat, kacau, penuh dengan rasa malu yang melumpuhkan. Dia memulai dari satu malam saat stres kerja berat, iseng klik iklan game online yang menjanjikan bonus. Awalnya Rp50.000. Menang. Rasanya seperti keajaiban. Lalu kalah. Ingin balik modal. Rp100.000, Rp500.000.
Siklus itu berputar semakin cepat. Gajinya habis. Pinjol pertama terlihat seperti solusi. Bayar, lalu berjudi lagi untuk mencoba melunasi pinjol itu. Kalah lagi. Butuh pinjol kedua, ketiga. Mereka, para debt collector itu, mereka menghina Din. Mereka ancam akan kirim foto editan ke semua orang, ke kantor. Aku takut. Maka aku cari pinjaman yang lebih besar. Sampai dia menatap surat gadai itu dengan kosong. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak mau kau tahu. Aku malu. Aku nggak mau kau lihat aku sebagai orang gagal. Jadi, daripada aku melihatmu sebagai orang yang berjuang, kau pilih untuk menghancurkan segalanya sendirian dan membiarkanku terkejut di puing-puingnya. Tanyaku, suaraku parau. Air mataku akhirnya tumpah, bercampur dengan rasa sakit, marah, dan ironi yang pedih. Kau pikir dengan merahasiakan ini, kau melindungiku? Kau justru menelantarkanku di tengah badai tanpa tahu arah angin. Aku tahu. Aku salah. Aku bodoh, teriaknya, memukul-mukul kepalanya sendiri. Aku benci diriku sendiri. Setiap hari aku hidup seperti di neraka. Setiap getar ponsel bikin jantungku copot. Aku nggak bisa tidur, nggak bisa mikir jernih, kecuali pas lagi taruhan. Saat itu, semuanya hilang. Stres, takut, malu. Itu seperti kabur sejenak. Aku mendengarkan jerit hatinya. Di balik semua kemarahan, ada rasa iba yang menyelinap. Ini bukan lagi suamiku yang percaya diri. Ini adalah anak kecil yang ketakutan, tersesat dalam labirin yang dia ciptakan sendiri. Dia berlutut di sebelahku, memegang erat tanganku yang dingin. Tolong, Din, jangan tinggalkan aku. Aku janji, aku berhenti. Aku akan cari cara bayar ini semua. Aku jual ginjal kalau perlu. Tolong, bantu aku. Melihatnya hancur lebur seperti itu, melihat sisa-sisa pria yang kucintai itu terkubur di bawah rasa bersalah dan ketakutan, hatiku yang terluka mencoba mencari secercah cahaya. Mungkin, bisik sebuah suara lemah di kepalaku, mungkin ini adalah titik terendahnya. Mungkin sekarang dia benar-benar akan berubah. Kepercayaan buta selama 5 tahun pernikahan itu sulit padam sepenuhnya. Dengan napas berat, aku berkata, kau harus berjanji. Tidak ada lagi judi. Tidak ada lagi pinjol baru. Tidak ada lagi rahasia tentang uang sepeser pun. Ponsel, email, semuanya terbuka. Dia mengangguk cepat, seperti orang kehausan yang ditawari air. Iya, apa saja. Aku janji. Kita akan urut satu persatu. Tapi, aku menatapnya tajam. Kita harus jujur pada keluarga. Minimal pada orang tuaku tentang rumah. Dan kita perlu bantuan, mungkin konsultan keuangan atau pengacara untuk urusan pinjol ilegal ini. Wajahnya berkerut ketakutan. Jangan, Din. Jangan kasih tahu siapapun. Malu. Malu sudah terjadi, Dan, tegasku. Yang penting sekarang adalah bertahan hidup. Bersama. Tapi tidak bisa dengan cara sembunyi lagi. Dia tampak berjuang antara rasa malu dan keputusasaan, lalu akhirnya mengangguk lemas. Malam itu, kami duduk berjam-jam, mencoba merencanakan langkah pertama. Aku merasa kelelahan yang luar biasa, tapi juga ada sedikit harapan yang rapuh. Aku memutuskan untuk percaya. Sekali lagi, aku memilih melihat ini sebagai penyakit yang perlu disembuhkan, bukan pengkhianatan yang sengaja. Namun, jauh di lubuk hati, suara kecil yang dingin berbisik, dia sudah berbohong selama berbulan-bulan dengan sempurna. Apa yang membuatmu berpikir satu malam tangis bisa mengubah segalanya? Aku mengusir bisikan itu. Aku memilih untuk melihat cahaya di ujung terowongan. Aku belum tahu bahwa terowongan itu lebih panjang, lebih gelap, dan penuh dengan tikungan pengkhianatan yang belum terungkap. Topengnya memang telah retak, tapi di balik retakan itu, bukanlah wajah asli yang siap diperbaiki, melainkan keputusasaan lain yang lebih gelap, yang siap melakukan apa saja untuk bertahan, bahkan mengorbankanku sekali lagi. Harapan rapuh yang terbangun setelah konfrontasi itu bertahan kurang dari seminggu. Kami berjalan di atas kulit tipis. Setiap percakapan terasa hati-hati, penuh dengan kata-kata yang diukur. Mas Denny tampak patuh. Dia memberikan akses ke ponselnya,
Meski aku curiga ada yang disembunyikan di aplikasi tersembunyi, tidak ada getaran misterius di malam hari, dan dia terlihat lebih tenang. Atau mungkin hanya patah semangat. Aku sibuk menghitung ulang aset yang bisa dicairkan. Perhiasan emas warisan ibuku yang tersisa, tabungan pensiun, dan rencana menjual tanah di Ciamis sebelum dia sempat melakukannya dengan cara yang salah. Rasa sakit itu masih ada, tapi dibungkus dengan tekad untuk memperbaiki. Kamis pagi, aku pergi ke pasar tradisional Cipulir untuk membeli bahan membuat rawon kesukaannya. Semacam upaya kecil untuk membangun kembali sesuatu yang normal. Udara lembab dan hiruk-pikuk pasar biasanya memberiku energi. Tapi hari ini aku seperti robot. Aku memilih daging sapi, mengumpulkan bumbu, pikiran melayang pada angka-angka hutang yang menggunung. Saat aku membayar di tukang bumbu langganan, sebuah bayangan menghalangi sinar matahari pagi yang masuk dari atap seng. Aku mengangkat kepala, dan seluruh tubuhku langsung membeku. Dia berdiri di sana, di antara kerumunan ibu-ibu belanja. Pria tua itu, Pak Thohir. Kemeja lusuhnya hari ini diganti dengan baju safari coklat pudar yang juga sudah usang. Matanya yang tajam itu langsung menangkap pandanganku, seolah dia telah menungguku. "Bu Dinda," ucapnya, dengan suara parau yang sama. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Tanpa berpikir panjang, aku meninggalkan barang belanjaanku di tukang bumbu dan melangkah mendekatinya, jantung berdegup kencang. "Siapa Anda? Apa maksud Anda waktu itu?" Desakku, berusaha terdengar tegas meski suaraku gemetar. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Matanya memandang sekeliling dengan waspada, lalu menunjuk ke sebuah warung kopi tua di ujung pasar, tempat yang sepi dan penuh asap rokok. "Mari kita bicara sebentar. Untuk kebaikan Anda sendiri." Aku ragu. Setiap naluriku berteriak untuk lari. Tapi kebutuhan akan jawaban lebih kuat. Dengan langkah goyah, aku mengikutinya ke warung kopi yang gelap itu. Dia memesan 2 kopi hitam tanpa bertanya. Kami duduk di bangku kayu yang lengket. "Hutang suamimu," dia mulai langsung, tanpa basa-basi. "Bukan cuma uang yang berputar di aplikasi." Dia menyeruput kopinya. Tangannya yang keriput tapi kuat memegang gelas dengan mantap. Dia berhutang janji. Pada bos saya. Janji yang pakai jaminan lebih dari sertifikat. "Bos Anda? Siapa?" tanyaku, mencoba menelan rasa pahit di mulutku yang bukan dari kopi. "Seseorang yang tidak suka diingkari," jawabnya singkat. Matanya memandangku, seolah menilai seberapa banyak yang harus dia ungkap. "Suami Anda, di puncak kekalahannya 3 bulan lalu, datang pada bos saya. Butuh 300 juta rupiah cepat. Bos saya memberikannya, dengan syarat, bunga 30% per bulan, dan jika tidak bisa bayar dalam 3 bulan, ada konsekuensinya." 3 bulan. Itu berarti jatuh tempo 2 minggu lalu. Gumamku, merasa mual. Pak Thohir mengangguk perlahan. "Tepat. Dan Mas Denny tidak hanya tidak membayar pokoknya, bunganya pun tidak. Bos saya sudah kirim orang. Tapi tampaknya ancaman biasa tidak mempan lagi karena hutangnya sudah di mana-mana." Dia mencondongkan badan. Aromanya yang khas, tembakau, kapur barus, besi tua, memenuhi ruang di antara kami. Suaranya turun menjadi bisikan berdesis. "Sekarang, bos saya tidak mau uangnya lagi. Dia mau contoh. Dia mau buat suami Anda jadi pelajaran bagi yang lain, agar tidak ada yang berani ingkar janji padanya." Apa yang akan dia lakukan?" tanyaku, suaraku hampir tak terdengar. "Hal-hal yang tidak akan membuat suami Anda bisa pergi ke kantor lagi, atau mungkin kemana-mana lagi," jawabnya datar. Tidak ada emosi di matanya. Hanya kenyataan yang mengerikan. Bukan hanya fisik, tapi reputasi, masa depannya di dunia kerja, hubungannya dengan keluarganya. Semuanya akan dihancurkan secara sistematis. "Bos saya punya cara." Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku membayangkan wajah Mas Denny yang babak belur. Foto-foto yang diedit semakin vulgar beredar di kantornya. Mungkin bahkan kekerasan yang lebih keji. Ancaman debt collector pinjol akan terlihat seperti mainan anak-anak dibandingkan dengan ini. "Kenapa Anda memberitahu saya ini?" tanyaku, mencari secercah motif di balik peringatannya. Dia terdiam lama, menatap kopinya. Untuk pertama kalinya, aku melihat kerutan di wajahnya bukan hanya menunjukkan usia,
tetapi juga beban yang berat. Karena saya melihat Anda di pesta keluarga itu. Anda seperti anak saya dulu, ucapnya akhirnya, suaranya sedikit bergetar. Dia juga berjuang sendirian menghadapi suaminya yang seperti itu. Hingga akhirnya dia tidak kuat. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, tapi matanya yang keruh memancarkan kesedihan yang dalam. Bos, saya beri waktu mutlak, 2 minggu dari sekarang. Berikan 200 juta rupiah sebagai tanda itikat baik, atau kami akan mulai prosesnya. 200 juta? Dalam 2 minggu? Terkekehku, hampir histeris. Dari mana? Kami sudah kehabisan segalanya. Itu urusan Anda, Bu, katanya, berdiri. Saya hanya penyampai pesan. Dan sedikit nasihat, jangan beri uang itu pada suami Anda untuk diserahkan. Antar sendiri, langsung pada bos saya. Atau, Anda akan menyesal. Dia meletakkan selembar uang 50 ribuan untuk membayar kopi, lalu mengambil sepotong kertas sobretan dari saku. Di atasnya tercantum nomor telepon. Ini kontak saya. Jika Anda punya uangnya, hubungi. Saya akan atur pertemuan. Jika tidak, dia menghela napas. Bersiaplah. Kemudian, seperti terakhir kali, dia berbalik dan menyusup di antara kerumunan, menghilang di balik tumpukan karung beras dan sayuran. Aku duduk terpaku, kedua tangannya menggenggam gelas kopi yang sudah dingin. Rasa pahit di mulutku kini menyebar ke seluruh tubuhku. Ancaman itu bukan lagi abstrak. Itu punya tenggat waktu, punya jumlah, dan punya wajah. Hutang pinjol yang mengerikan tadi tiba-tiba terasa seperti masalah kecil dibandingkan dengan ini. 2 pilihan mengambang di depanku. Memberitahu Mas Denny tentang ultimatum ini dan berharap dia punya solusi, yang mana mustahil. Atau mencoba mengumpulkan uang itu sendirian dan menghadapi bos misterius itu. Dengan tangan gemetar, aku menyimpan nomor telepon Pak Thohir di dompetku, menyembunyikannya di balik kartu anggota perpustakaan yang tidak pernah kupakai. Saat aku berjalan keluar warung kopi, cahaya matahari pagi terasa menyilaukan dan kejam. Aku mengambil kembali belanjaanku, tapi seluruh bahan rawon tadi terasa seperti benda asing. Aku tidak sedang membeli bahan untuk makan malam yang hangat. Aku sedang berjalan pulang menuju medan perang yang jauh lebih gelap, dan suamiku, yang aku kira sudah menjadi sekutu setelah konfrontasi, ternyata masih menyimpan rahasia terbesar dan paling mematikan. Dan kali ini, nyawanya yang dipertaruhkan. Bukan hanya rumah, atau tanah, atau tabungan, tapi nyawa Mas Denny. Sisa hari itu dan keesokan harinya berlalu dalam kabut keputusan yang menyiksa. Ultimatum Pak Thohir berdetak di kepalaku seperti bom waktu. 200 juta dalam 2 minggu. Angka itu mustahil. Tapi ketakutan akan, contoh, yang akan dibuat bosnya membuat ketidakmungkinan itu harus diatasi. Aku memilih untuk tidak segera memberitahu Mas Denny. Instingku berkata, dia sudah terlalu terpuruk, terlalu panik. Memberitahunya hanya akan membuatnya lari lagi, atau melakukan hal nekat lainnya. Aku harus menjadi yang kuat. Aku harus mengumpulkan itu sendirian. Pengorbanan dimulai dari yang paling sakit. Kalung emas dan gelang tangan peninggalan ibuku, warisan terakhir yang masih tersisa setelah yang lain dijual untuk biaya kuliahku dulu. Beratnya tidak seberapa, tapi rasanya seperti menjual potongan jiwa ibuku. Saat menyerahkan perhiasan itu ke pedagang emas di pasar Palmerah, rasanya seperti mengkhianati sebuah sumpah. Aku pulang dengan setumpuk uang tunai sebesar Rp 45 juta, jauh dari yang kubayangkan. Harga buyback emas memang selalu mengecewakan. Langkah kedua, tabungan pendidikan anak. Kami memang belum punya anak, tapi sejak menikah, kami sepakat menyisihkan uang setiap bulan untuk dana pendidikan masa depan. Itu adalah rekening khusus dengan buku tabungan terpisah. Aku membuka brankas, mengambil buku itu. Saldo akhir, Rp 72 juta, uang yang seharusnya menjadi jaminan masa depan seorang manusia kecil, sekarang akan dipakai untuk menebus kesalahan orang tuanya. Aku mencairkannya. Prosesnya memakan waktu, tapi akhirnya uang itu berpindah ke rekeningku. Langkah ketiga adalah yang paling sulit secara moral, meminta pada orang tuaku. Aku tidak berani menyebutkan hutang judi atau rentenir. Aku bungkus dengan kebohongan yang membuat perutku mulas. Mas Denny ada proyek investasi yang sangat bagus tapi butuh modal cepat, dan kami kekurangan sedikit.
Yang kumaksud adalah Rp 50 juta, wajah ayahku yang sudah berkerut dan ibuku yang penuh kepercayaan tatkala menyerahkan buku deposito mereka akan menghantuiku selamanya. Asal Denny yang urus, pasti aman, kata ayah sambil tersenyum percaya. Aku menunduk, menahan isak tangis. Aku juga memutuskan untuk menjual mobil Avanza kami. Itu adalah kebutuhan, tapi nyawa lebih penting. Namun, proses jual mobil butuh waktu lebih dari 2 minggu. Tidak bisa. Akhirnya, dengan berat hati, aku mendatangi seorang teman SMA yang kini sukses berbisnis. Aku meminjam Rp 30 juta dengan janji akan mengembalikan dalam 3 bulan, bunga sesuai pinjaman bank. Temanku, Maya, melihat mataku yang bengkak dan langsung setuju tanpa banyak tanya. Kamu pasti butuh banget, Din. Aku percaya, katanya. Rasa bersalahku bertambah. Setelah seminggu berburu, menjual, meminjam, dan berbohong, terkumpullah Rp 197 juta hampir. Kurang 3 juta. Aku mencari-cari lagi di rumah. Menjual beberapa barang elektronik yang tidak vital. Speaker Bluetooth, tablet tua, kamera pocket. Akhirnya, genap Rp 200.500.000. Malam sebelum hari H penyerahan uang, aku mengundang Mas Denny ke meja makan. Wajahnya tampak lebih cerah belakangan ini, seolah beban di pundaknya berkurang karena aku mengambil alih. Itu membuatku semakin yakin dengan keputusanku. Dan, aku sudah kumpulkan uang untuk bayar salah satu hutang yang paling bahaya, kataku, mencoba terdengar netral. Matanya berbinar, penuh harap. Yang mana? Berapa? Yang dari rentenir, Bang Jarot. 200 juta. Dia terlihat shock. 200 juta? Dari mana? Din, kau jual apa? Aku urus. Yang penting kita bisa napas lega dulu. Besok aku akan antar uangnya langsung. Antar kemana? Aku saja yang antar. Ujarnya cepat, terlalu cepat. Habiskan Pak Thohir. Orangnya Bang Jarot. Dia yang akan antar kita. Tapi lebih baik aku saja. Kau tetap di sini, jaga rumah. Aku ingat peringatan Pak Thohir. Jangan beri uang itu pada suami Anda. Jangan, Din. Itu berbahaya. Mereka orang-orang kasar. Biar aku. Aku yang buat masalah, aku yang harus tanggung jawab, katanya. Suaranya terdengar meyakinkan. Ada air mata di pelupuk matanya. Aku janji, kali ini tidak akan mengecewakanmu. Percaya aku. Kasih aku kesempatan untuk memperbaiki ini dengan tanganku sendiri. Aku menatapnya. Di matanya ada penyesalan, tekad, dan sesuatu yang mirip dengan keberanian. Bisikan waras di kepalaku berteriak, jangan percaya. Ingat peringatan Pak Thohir. Tapi hati yang masih mencintai dan ingin memulihkan harga dirinya berkata lain. Bagaimana jika ini adalah ujian baginya? Bagaimana jika dengan mempercayakannya tugas berat ini, dia benar-benar akan berubah? Perdebatan dalam diriku sengit dan singkat. Akhirnya, kelemahan menang. Baik, kataku pelan, suaraku lelah. Tapi kau harus berjanji. Langsung serahkan pada Bang Jarot atau wakilnya. Jangan berhenti dimanapun. Langsung pulang. Dan, jangan pegang uangnya lama-lama. Taruh di tas yang biasa, jangan mencolok. Wajahnya berseri. Dia bergegas mendekat, memelukku erat. Terima kasih, Din. Kau menyelamatkan hidupku. Aku akan buktikan, aku layak dipercaya lagi. Aku menyerahkan tas selempang kulit coklat tua yang berisi 200 juta rupiah dalam pecahan ratusan ribuan. Uang itu terasa panas, seperti membara. Saat menyerahkannya, jari-jariku bergetar. Dia mengambilnya dengan mantap, memberikan ciuman di keningku. Aku pergi besok pagi. Ikhlasin ya, Din. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap jam aku mengecek ponsel, berharap dia membatalkan niatnya, atau setidaknya mengajakku. Tapi tidak. Dia tidur nyenyak di sebelahku, sesekali mendengkur pelan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dia berangkat dengan tas berisi uang tebusan nyawanya. Dia berjanji akan menelepon begitu urusan selesai. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Jam berlalu. Pagi menjadi siang. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan.
Pukul 12, aku mulai panik. Ku coba meneleponnya. Ponsel tidak aktif. Pukul 14, kepanikanku berubah menjadi firasat buruk yang mengerikan. Aku mencari nomor Pak Thohir yang tersembunyi di dompetku. Jari-jariku kaku menekan nomor itu. Halo? Suaranya parau di seberang sana. Pak Thohir, ini Dinda. Suami saya. Mas Denny, dia sudah bawa uangnya. Sudah bertemu dengan Bang Jarot. Suara di seberang diam sesaat. Lalu, terdengar helaan napas berat. Bu Dinda, uangnya tidak sampai. Saya tadi pagi tunggu dari jam 9 di tempat yang dijanjikan pada suami Anda. Dia tidak datang. Saya baru saja terima telepon dari Bang Jarot. Dia marah besar. Tidak mungkin. Bisikku, seluruh tubuhku lunglai. Dia janji. Bu Dinda, potong Pak Thohir. Suaranya datar namun mengandung sesuatu yang mirip. Iba, suamimu lebih pintar dari yang kau kira. Atau lebih bodoh. Kemarin malam, ada liga besar. Pertandingan penting. Odds-nya menggiurkan. Saya punya informasi, dia masuk ke arena taruhan ilegal di Mangga Besar lewat aplikasi khusus. Taruhannya besar. Dunia berputar. Aku terjatuh di kursi dapur. Jadi, uang itu dipakainya untuk taruhan. Berharap bisa menggandakan, lalu melunasi semua sekaligus, mungkin sisa buat judi lagi. Hasilnya, seperti yang bisa ditebak, habis. Semuanya habis dalam beberapa jam. Tawa pahit tercekik keluar dari tenggorokanku. Aku tertawa sambil air mata mengalir deras. Pengorbanan ibuku, impian anakku, kepercayaan orang tuaku, hutang pada teman baikku, semuanya lenyap. Ditelan oleh liga besar dan odds yang menggiurkan. Bang Jarot bilang, permainan sudah berubah. Lanjut Pak Thohir, suaranya menjadi keras. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal penghinaan. Dia akan jadi contoh. Proses penghancuran dimulai sekarang. Dan untuk Anda, Bu, lebih baik siapkan diri. Atau, lari. Telepon diputus. Aku duduk di lantai dapur yang dingin, menatap tangan kosong yang tadi menyerahkan tas berisi harapan. Rasa sakitnya begitu dalam, begitu total, hingga tidak ada lagi air mata yang tersisa. Yang ada hanyalah kehampaan yang luas dan gelap. Pengkhianatan terakhir ini adalah yang paling telak. Dia tidak hanya menjual aset dan membohongiku. Dia telah menjual pengorbanan terbesarku, kepercayaan terakhir yang kupercayakan padanya, dan menukarnya dengan sensasi beberapa jam di depan layar berharap pada odds. Aku tertawa lagi, suaranya sendiri-sendiri di rumah yang tiba-tiba terasa sangat besar dan kosong. Karma untukku sudah datang. Kepercayaan buta terakhir itu telah menghancurkan segalanya yang masih tersisa. Dan untuk Mas Denny, karma yang jauh lebih buruk sedang berjalan menuju pintu rumah kami. Aku bisa merasakannya dalam udara yang tiba-tiba menjadi sangat dingin. Kekosongan yang kurasakan setelah telepon Pak Thohir putus adalah sesuatu yang sama sekali baru. Bukan ledakan amarah, bukan pula gelombang kesedihan yang menghanyutkan. Ini adalah mati rasa yang dalam. Sebuah ketiadaan rasa di tengah reruntuhan. Aku duduk di lantai dapur, menatap dinding putih yang tak bernoda, seolah-olah jawaban atas semua kekacauan ini tertulis di sana. Tapi tidak ada. Hanya putih. Kosong. Seperti diriku. Beberapa jam kemudian, pintu depan terbuka. Mas Denny masuk. Langkahnya lambat, terhuyung. Wajahnya tidak lagi menunjukkan keberanian atau tekad pagi tadi. Yang ada hanyalah bayangan pucat, mata merah, dan seluruh aura seorang yang baru saja kehilangan segalanya. Dia menatapku, lalu menunduk. Dia tidak berani mendekat. Aku tidak bergerak. Aku masih di lantai. Uangnya? Tanyaku. Suaraku datar, tanpa intonasi, seperti robot. Dia menggeleng pelan, bahunya naik turun seperti anak kecil yang ketakutan. Aku mencoba, Din. Aku pikir ini kesempatan kita untuk balik modal sekaligus. Taruhannya hampir menang. Aku janji, tapi di menit-menit terakhir. Jadi habis? Potongku. Suaraku masih datar, tapi volumenya naik sedikit. 200 juta. Uang jual perhiasan ibuku.
Uang tabungan pendidikan anak kita. Uang pinjaman orang tua kita yang mereka kumpulkan pelan-pelan. Uang pinjaman temanku. Habis. Dalam hitungan jam. Aku tahu aku bodoh, teriaknya tiba-tiba, memukul kepalanya sendiri berulang kali. Aku sakit, Din. Aku tidak bisa berpikir jernih. Begitu ada kesempatan, otakku langsung seperti autopilot. Aku benci diriku sendiri. Aku berdiri perlahan. Kaki terasa kaku. Aku berjalan mendekatinya, tapi bukan untuk memeluk atau menghibur. Aku berhenti 2 langkah di depannya. Aku menatapnya, benar-benar menatap, mungkin untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai. Aku melihat keriput di sudut matanya yang biasanya kukagumi, sekarang bengkak. Aku melihat tangan yang selalu digenggamnya, sekarang gemetar tak terkendali. Aku melihat mulut yang biasa mencium keningku, sekarang bergetar mengucapkan permintaan maaf yang tak berarti. Dan di sanalah, di dasar matanya, aku akhirnya melihatnya. Bukan lagi cinta, bukan penyesalan yang dalam. Aku melihat ketergantungan. Seperti seorang pecandu narkoba yang melihat satu-satunya jalan keluar adalah 1 dosis lagi. Dalam kasusnya, dosis itu adalah sensasi taruhan, harapan palsu akan jackpot. Kau bukan bodoh, Dan. Ucapku, suaraku dingin, memotong udara yang berat. Kau egois. Kau sakit, ya. Tapi kau memilih untuk tidak mencari pertolongan. Kau memilih untuk menggunakan pengorbananku, pengorbanan terakhir dan terbesar yang bisa kuberikan, sebagai chip taruhanmu. Itu bukan kebodohan. Itu pengkhianatan tingkat tertinggi. Dia terdiam, terisak, tapi aku sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi melihat tangisannya. Tangisannya telah kehilangan kekuatan. Itu hanya air mata pecundang. Kau tahu apa yang kau hancurkan malam ini? Lanjutku, suaraku mulai bergetar meski ku coba kendalikan. Bukan cuma uang. Kau hancurkan jembatan terakhir yang menghubungkan kita. Kepercayaan. Dan kepercayaan, sekali hancur seperti ini, tidak bisa direkatkan lagi. Kau akan selamanya menjadi pria yang memilih judi di atas pengorbanan istrinya. Itulah dirimu sekarang dalam mataku. Aku janji, kali ini benar. Aku akan ikut rehabilitasi. Aku akan kerja apapun. Rengeknya, mencoba meraih tanganku. Aku menyeringai, menarik tanganku seolah tersetrum. Janji? Janjimu sudah tidak ada nilainya. Denny. Kosong. Kau sudah membakar mata uang kepercayaan kita sampai jadi abu. Teriakku, akhirnya emosi itu meledak. Dengar baik-baik. Aku tidak percaya padamu lagi. Tidak percaya satu kata pun yang keluar dari mulutmu. Tidak percaya satu air matamu. Kau kehilangan hak itu. Karma untuknya dimulai di detik itu juga. Aku melihat cahaya di matanya benar-benar padam saat kata-kata itu terucap. Dia paham. Ini berbeda dari kemarahanku sebelumnya. Ini adalah keputusan final. Aku telah mencabut fondasi paling dasar dari sebuah hubungan, kepercayaan. Tanpa itu, kami hanya 2 orang asing yang terikat pada hutang dan kenangan pahit. Keluar, kataku, menunjuk ke arah pintu kamar. Aku ingin sendirian. Kau tidur di ruang tamu, atau di mana saja. Tidak di kamarku. Kamar itu bukan lagi kamar kita. Dia ingin membantah, tapi melihat ketegasan di wajahku yang mungkin belum pernah dia lihat sebelumnya, dia mengalah. Dengan langkah gontai, dia mengambil bantal dan selimut dari lemari dan pergi meninggalkan kamar. Keesokan harinya, hidup berjalan dalam 2 orbit yang terpisah. Aku menyiapkan sarapan hanya untuk diriku sendiri. Dia mengambil roti dengan diam. Kami tidak berbicara. Suara terberat adalah suara kesunyian yang memenuhi rumah. Dia beberapa kali membuka mulut, mungkin untuk meminta maaf atau menjelaskan. Tapi setiap kali matanya bertemu dengan tatapanku yang dingin dan kosong, dia menutupnya lagi. Dia telah menjadi hantu di rumahnya sendiri. Hadir, tapi tidak berarti, diabaikan, dan tidak dipercaya. Hilangnya kepercayaan itu seperti kematian kecil. Semua kenangan manis tiba-tiba dicurigai. Apakah saat itu dia sudah mulai berbohong? Semua rencana masa depan menjadi lelucon pahit. Setiap interaksi kami direduksi menjadi transaksi fungsional. Tagihan listrik, air, belanja.
Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi sentuhan, tidak ada lagi pandangan penuh kasih. Inilah karma pertamanya, dan itu lebih menyakitkan daripada teriakan atau pukulan. Menjadi orang tak terlihat bagi orang yang paling mengenalmu. Menjadi seorang suami yang kehadirannya tidak lagi diharapkan, suaranya tidak lagi didengarkan, dan permintaannya tidak lagi diperhatikan. Dia ada di dalam penjara yang dibangunnya sendiri, dan aku, yang dulu adalah penjaganya dengan cinta, sekarang hanya dia memandangnya dari balik jeruji ketidakpercayaku. Dan untuk sementara waktu, penjara itu terasa lebih menyiksa baginya daripada ancaman debt collector manapun. Karena ini adalah kehancuran dari dalam, perlahan, dan sunyi. Kesunyian dingin di rumah kami bertahan selama 3 hari. 3 hari di mana Mas Denny menjelma menjadi bayangan yang bergerak pelan, mencoba menjadi tidak mengganggu, memandangiku dengan penuh penyesalan dan harapan yang sia-sia. Aku tetap membatu. Karma ketidakpercayaan itu berjalan sesuai rencana, memberinya ruang untuk merenungi kehancuran yang dia ciptakan. Namun, karma lain yang lebih kejam, yang digerakkan oleh tangan Bang Jarot, tidak akan menunggu. Karma itu datang pada hari keempat, tepat pukul 9 pagi. Gelombang pertama, dunia maya. Aku sedang menyeduh kopi ketika ponselku berdering tak henti-hentinya. Bukan dari nomor yang tidak dikenal, tapi dari grup WhatsApp keluarga besar. Ratusan pesan beruntun. Dengan jari yang mulai dingin, kubuka grup itu. Ada sebuah foto. Foto Mas Denny, mungkin diambil dari profil LinkedIn-nya, tetapi wajahnya telah diedit secara digital. Dia ditempelkan ke tubuh pria telanjang yang sedang berpose tidak senonoh. Fotonya kasar, jelas-jelas editan buruk, tetapi pesannya jelas, penghinaan. Di bawah foto itu, sebuah pesan dari nomor tak dikenal, yang sudah dikeluarkan dari grup oleh admin tapi pesannya tertinggal, hati-hati bertemu dengan lelaki ini. Pencuri, penipu, dan hutangnya banyak. Sudah dilaporkan polisi. Rasa malu yang membakar menyebar dari dadaku ke seluruh wajah. Komentar keluarga berdatangan. Ini apa? Hoax ya? Denny? Yang bener. Dinda, kamu lihat ini? Kenapa bisa? Admin tolong hapus. Jangan disebar. Tapi kerusakan sudah terjadi. Foto itu pasti sudah di-screenshot, didiskusikan di chat pribadi. Reputasi Mas Denny di mata keluarga, sebagai keponakan, menantu, sepupu yang baik, runtuh dalam sekejap. Tidak sampai 10 menit kemudian, pesan dari kolega kerjanya, yang juga adalah temanku, Lisa. Din, ada email aneh yang dikirim ke semua staf kantor Denny. Isinya foto-foto editan dan klaim dia melakukan penipuan keuangan. HRD lagi ribut nih. Denny diskors dulu sampai investigasi selesai. Aku turut prihatinnya. Ponselku jatuh dari genggaman. Disuspensi, itu berarti gaji terhenti. Itu berarti kami kehilangan sumber pemasukan legal satu-satunya yang masih tersisa. Dan lebih dari itu berarti karir yang dibangunnya bertahun-tahun hancur berantakan. Dari ruang tamu, terdengar teriakan teredam. Aku bergegas ke sana. Mas Denny duduk terduduk di lantai, memandangi ponselnya dengan wajah yang lebih pucat dari kertas. Matanya kosong, terpaku pada layar yang penuh dengan notifikasi dan pesan. Tangannya gemetar begitu hebat hingga ponsel itu hampir terjatuh. Mereka hancurkan aku, bisiknya, suaranya serak. Semua orang lihat, kantor. Gelombang kedua, dunia nyata. Belum selesai kami menelan pil pahit itu, siang harinya datanglah tamu tak diundang. 2 lelaki berbadan besar dengan kaos oblong ketat dan wajah tanpa ekspresi berdiri di depan pagar rumah kami. Salah satunya mengetuk pintu pagar besi dengan keras. Kami cari Denny, ujar yang satu, suaranya datar. Mas Denny, yang mendengar suaranya, langsung menyelinap ke kamar mandi, ketakutan. Aku, dengan sisa keberanian yang kumiliki, menghadapi mereka. Ada perlu apa? Bang Jarot mau ngobrol. Soal janji yang diingkari. Lelaki itu mengeluarkan sebuah amplop coklat tipis, menyelipkannya di celah pagar. Ini oleh-oleh buat dia. Bilang, besok akan ada yang lebih berarti. Mereka pergi tanpa penjelasan lebih lanjut. Dengan hati berdebar, aku mengambil amplop itu. Isinya bukan surat.
tapi sebuah foto cetak. Foto Mas Denny yang diambil diam-diam dari kejauhan, mungkin beberapa hari yang lalu, saat dia sedang membeli rokok di warung dekat rumah. Foto close-up wajahnya. Dan di bagian belakang foto, tertulis dengan spidol merah, hari 1. Ini adalah ancaman psikologis yang terencana. Mereka tidak langsung memukulinya. Mereka memberitahu bahwa dia diawasi, bahwa mereka bisa mengambilnya kapan saja. Mereka membuatnya ketakutan setiap detik. Mas Denny keluar dari kamar mandi, wajahnya basah oleh air atau keringat. Aku tak bisa membedakan. Saat kuperlihatkan foto itu, dia menjerit kecil dan mundur hingga membentur dinding. Dia akan bunuh aku, pelan-pelan. Gelombang ketiga, isolasi total. Malam harinya, telepon dari orang tuanya menyusul. Suara ayah mertuaku, yang biasanya hangat, terdengar dingin dan kecewa. Denny, apa yang terjadi? Ada orang telepon ke sini, bilang kamu hutang banyak dan tidak bayar-bayar. Mereka bilang akan bikin malu keluarga. Ibu kamu sampai menangis. Mas Denny hanya bisa bergumam. Maaf, Pak, sebelum telepon ditutup dari seberang. Dukungan dari keluarganya sendiri mulai retak. Hari itu adalah hari di mana seluruh dunia Mas Denny runtuh secara bersamaan. 1. Reputasi hancur di mata keluarga dan rekan kerja. 2. Pekerjaan disuspensi, karir mandek, pemasukan terputus. 3. Rasa aman teror psikologis bahwa dia dalam pengawasan dan ancaman fisik nyata. 4. Dukungan keluarga mulai menjauh karena aib yang dia bawa. Dia terkurung di dalam rumah, tapi rumah itu bukan lagi tempat berlindung. Itu adalah penjara yang transparan, di mana teror dari luar bisa masuk kapan saja. Setiap dering telepon, setiap ketukan di pintu, setiap motor yang melambat di depan rumah, membuatnya melompat ketakutan. Aku menyaksikan semua ini dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kepuasan gelap melihat Karma bekerja dengan cepat dan efisien. Ancaman Bang Jarod untuk menghancurkan suamiku bukanlah omong kosong. Dia melakukannya dengan presisi yang mengerikan, menghancurkan dari luar ke dalam. Tapi di sisi lain, ada sebuah kehampaan yang lebih dalam. Melihat orang yang pernah kucintai hancur dan ketakutan seperti binatang buruan, tidak membawa kebahagiaan. Itu hanya menegaskan betapa dalam kejatuhannya, betapa gelap jalan yang telah dia pilih. Mereka tidak akan berhenti, kan? Bisik Mas Denny di kegelapan ruang tamu malam itu, suaranya seperti anak kecil yang tersesat. Aku tidak menjawab. Aku tahu jawabannya. Ini baru hari 1. Besok akan ada hari 2, dan seterusnya, hingga dia benar-benar hancur, atau Bang Jarod puas, atau hutangnya lunas, sesuatu yang mustahil. Dan dalam ketakutan dan kehancurannya yang total itu, sebuah naluri purba muncul, naluri untuk lari. Aku bisa melihatnya di matanya yang liar. Dia sedang mempertimbangkan untuk menghilang. Meninggalkan semua masalah ini, termasuk aku, dan lari. Karma sedang berjalan. Dan seperti roda yang berputar, hancurnya Mas Denny mulai menarikku ke dalam pusaran yang lebih dalam. Aku tidak lagi hanya sebagai penonton. Aku adalah istri yang terikat dengannya secara hukum, yang rumah dan hartanya ikut menjadi sasaran. Ancaman itu sudah tidak hanya untuknya. Amplop coklat dan foto, hari 1. Itu adalah pesan untukku juga. Kami tahu di mana kalian. Dan kami bisa datang kapan saja. Setelah hari 1 yang menghancurkan, Mas Denny berubah menjadi bayangan yang nyaris tidak bernyawa. Dia menghabiskan waktu di sudut ruang tamu, melipat tubuhnya sekecil mungkin, matanya terus-menerus menatap ponselnya yang sekarang lebih sering diam. Seolah takut dari benda itulah malapetaka berikutnya akan datang. Ancaman, besok akan ada yang lebih berarti, menggantung di udara, membuat setiap tarikan napas terasa berat. Keesokan harinya, hari 2, tidak datang dengan foto baru atau teror langsung. Justru dengan sesuatu yang lebih halus. Sebuah paket kecil ditinggalkan di teras. Isinya bukan ancaman tulisan, tapi sepasang sandal jepit pria yang sudah sangat lusuh dan disobek-sobek, serta sehelai kain kafan putih bersih. Pesannya simbolis namun mengerikan. Kami bisa membuatmu hilang, sandal, dan mengenakan kain kafan ini. Mas Denny melihat isi paket itu dan muntah-muntah di tempat. Aku sudah mencapai batas. Ketakutan yang terus-menerus,
kehancuran finansial, dan sekarang teror fisik yang kian menjadi-jadi. Aku tidak bisa lagi hanya menunggu di rumah, menunggu bom waktu berikutnya meledak. Aku harus mengambil kendali, atau setidaknya, mencoba. Dengan sisa keberanian yang masih tersisa, aku mencari nomor Pak Thohir di dompetku. Jari-jariku dingin ketika menekan tombol telepon. "Saya ingin bertemu Bang Jarot," kataku langsung, tanpa basa-basi, saat telepon tersambung. Suaraku lebih tegas dari yang kuduga. Di seberang sana, Pak Thohir terdiam sejenak. "Ini bukan ide yang baik, Bu Dinda. Ini bukan pilihan, Pak Thohir. Ini keharusan. Saya punya sesuatu yang mungkin bisa dia dengar." "Apa?" "Saya punya informasi tentang jaminan lain. Lebih berharga dari rumah atau tanah. Tapi saya hanya akan bicara langsung dengannya." Ku bohong. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tapi aku harus mendapatkan pertemuan itu. Aku harus melihat wajah musuh yang sebenarnya, mencoba memahami apa yang dia inginkan selain dari menyaksikan kehancuran. Pak Thohir menghela napas. "Baik. Tapi ini atas risiko Anda sendiri. Malam ini, warung bakso, Embok Nah, di Jatinegara. Pukul 10 malam. Datang sendiri. Jika ada yang ikut, atau ada polisi, pertemuan batal dan konsekuensinya akan langsung ke suami Anda." Malam itu, dengan alasan akan ke rumah Maya untuk membicarakan hutang, aku meninggalkan Mas Denny yang masih terduduk lemas di ruang tamu. "Jangan buka pintu untuk siapapun," pesanku, dan dia hanya mengangguk kosong. Warung bakso, Embok Nah, ternyata adalah sebuah ruangan kecil di gang sempit yang hampir gelap, jauh dari keramaian jalan utama. Hanya ada satu lampu neon yang berkedip-kedip menerangi beberapa meja kayu. Saat aku masuk, hanya ada satu meja yang terisi. Di sana duduk Pak Thohir, dan seorang pria lain. Pria itu, pastilah Bang Jarot, tidak seperti yang kubayangkan. Dia tidak mengenakan rantai emas atau tampak seperti preman film. Dia mungkin berusia akhir 40-an, berkemeja lengan pendek putih polos yang rapih, rambut disisip rapi ke belakang. Wajahnya biasa saja, bisa jadi seorang pedagang atau pegawai bank. Hanya matanya yang berbeda, dingin, datar, seperti kaca, memandangku seolah aku adalah sebuah dokumen yang harus dinilai. "Silakan duduk, Bu Dinda," ucapnya. Suaranya halus, terdidik, dan itu justru membuatnya semakin menakutkan. Aku duduk, berusaha menahan gemetar di lutut. Pak Thohir duduk agak di belakang, tidak berbicara. "Saya dengar Anda punya jaminan baru," tanya Bang Jarot langsung ke pokok persoalan. "Sebelum itu, saya ingin tahu apa yang Anda inginkan sebenarnya," tantangku, berusaha menjaga kontak mata. "Uang suami saya sudah habis. Dia sudah hancur. Reputasinya, pekerjaannya. Apalagi?" Bang Jarot tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Ini bukan lagi transaksi, Bu Dinda. Ini tentang prinsip. Suami Anda tidak hanya ingkar janji. Dia menghina saya. Dia pikir bisa main-main dengan uang saya lalu bersembunyi. Di dunia saya, itu tidak bisa dibiarkan. Contoh harus dibuat." Dia menyeruput teh botolnya. "Tapi, saya bisa saja tertarik pada alternatif." Matanya, untuk pertama kalinya, menyapu tubuhku dari atas ke bawah. Bukan dengan nafsu, tapi dengan kalkulasi, seperti sedang menilai sebuah barang. Rasanya menjijikkan dan menakutkan. "Anda masih muda, cantik, masih punya masa depan," katanya. Kata-katanya diukur. "Hutang suami Anda, dengan bunga, sudah melebihi 1 miliar. Rumah dan tanah tidak akan cukup. Tapi, ada cara lain untuk melunasi. Saya punya bisnis hiburan. Klien-klien saya sering mencari pendampingan yang eksklusif. Anda bisa bekerja untuk saya. Dalam waktu, katakanlah, 2 tahun, hutangnya bisa bersih. Suami Anda bisa bebas." Dadaku sesak. Air matanya menitik di pelupuk mata karena kemarahan dan penghinaan. Dia menawarkanku untuk menjadi pelacur kelas atas untuk melunasi hutang suamiku. Kekejian yang tak terkira. Aku membuka mulut untuk menolak, untuk memprotes. Tapi tiba-tiba Pak Thohir, yang selama ini diam, bersuara. "Jangan, Bang." Suaranya tegas,
memecah ketegangan. Semua mata tertuju padanya. Bang Jarot mengangkat alis, terkejut. "Apa, Thohir?" Pak Thohir menatapku, dan di matanya yang keruh itu, aku melihat sesuatu yang mirip dengan keputusasaan yang kumiliki. Dia bukan seperti yang lain, Bang. Saya lihat sendiri dia berjuang. Dia jual semua harta warisan, dia pinjam ke orang tua, dia jual perhiasan ibunya. Semua untuk suaminya yang tak tahu diri. Dia seperti anak saya dulu. Suaranya pecah di akhir kalimat. Anak saya juga berjuang sendirian menghadapi suaminya yang seperti itu. Sampai akhirnya dia tidak kuat. Dia mengakhiri semuanya. Ruang warung bakso itu terasa semakin sunyi. Bang Jarot mendengarkan, wajahnya tetap tak terbaca. Saya kerja pada Bang Jarot semua tahun ini untuk melihat orang-orang seperti suami Bu Dinda dihancurkan. Lanjut Pak Thohir, kali ini menatap bosnya. Saya puas melihat mereka menderita. Tapi melihat istri-istri mereka yang tidak bersalah ikut hancur. Itu mengingatkan saya pada anak saya. Saya tidak bisa diam lagi. "Jadi, apa yang kau usulkan, Thohir?" tanya Bang Jarot, suaranya berbahaya rendah. "Kasih mereka satu kesempatan. Saya akan bantu mereka. Saya punya informasi." Dia menoleh padaku. "Bu Dinda, suami Anda masih menyimpan satu agunan. Bukan di rumah. Dia sewa berangkas di Plaza Kenari. Nomor 127. Di dalamnya ada surat tanah warisan ayah Anda yang asli. Dia rencanakan untuk menjualnya diam-diam minggu depan pada seorang makelar yang saya kenal. Jika tanah itu masih ada, itu bisa jadi modal negosiasi." Informasi itu seperti petir di siang bolong. Tanah ayahku. Masih ada salinan aslinya? Dan Mas Denny berencana menjualnya? Bahkan di tengah kehancuran ini, dia masih merencanakan pengkhianatan lain? Bang Jarot mempertimbangkan. Matanya yang dingin itu beralih antara Pak Thohir dan aku. "Kau melampaui batas, Thohir." "Saya tahu, Bang. Tapi saya minta ini. Sebagai balas budi untuk semua tahun saya kerja pada Anda. Saya tidak pernah minta apa-apa." Terdengar ketegangan di antara kedua lelaki itu. Akhirnya, Bang Jarot menghela napas. "Baik, saya beri waktu 3 hari. Bawa surat tanah asli itu ke sini. Jika nilainya cukup, kita bicara ulang tentang hutang. Jika tidak," dia menatapku, "atau jika ada yang berkhianat lagi, maka tidak ada lagi ampun. Untuk suami Anda." Dan, tatapannya beralih ke Pak Thohir, "Untuk kamu juga." Pertemuan berakhir dengan ancaman baru. Aku keluar dari warung bakso dengan kaki lemas, tetapi dengan sebuah informasi berharga yang bisa menyelamatkan sisa-sisa harga diriku dan mungkin, hanya mungkin, memberi kami sedikit daya tawar. Tapi lebih dari itu, aku keluar dengan kesadaran bahwa di tengah dunia yang gelap itu, ada secercah kemanusiaan yang tersisa. Pada Pak Thohir, seorang ayah yang patah hati yang melihat anaknya pada diriku. Dan sekarang, aku harus berhadapan dengan kenyataan pahit lainnya. Mas Denny masih menyimpan rahasia dan rencana pengkhianatan lain. Pertempuran belum selesai. Malah, medannya baru saja berubah. Pulang dari pertemuan mencekam dengan Bang Jarot, tubuhku gemetar bukan karena dinginnya malam, tetapi karena gelombang informasi yang baru kuterima. Rasa penghinaan atas tawaran Bang Jarot masih membakar, tapi itu kini tertutup oleh kekesalan yang lebih mendalam. Mas Denny masih menyimpan satu kartu as terakhir untuk dikhianatiku. Tanah warisan ayahku di Ciamis. Surat aslinya. Dia menyimpannya di berangkas sewaan, merencanakan penjualan diam-diam minggu depan. Sementara aku menjual perhiasan ibuku, menguras tabungan masa depan, dan meminjam dengan malu-malu, dia diam-diam menyimpan aset terakhir itu untuk dirinya sendiri, atau lebih buruk, untuk dijadikan modal berjudi lagi. Aku tidak langsung pulang. Aku duduk di sebuah bangku halte bus yang sepi, menatap jalanan yang lengang, mencoba mengendalikan amarah yang bergolak. Pak Thohir. Lelaki tua misterius itu ternyata bukan sekadar kaki tangan. Dia adalah seorang ayah yang hancur, mencari semacam penebusan dengan membantuku. Itu menjelaskan tatapannya yang penuh dengan kesedihan mendalam, peringatannya yang seperti datang dari pengalaman pribadi. Keesokan paginya, sebelum fajar benar-benar menyingsing, aku menelepon Pak Thohir.
Suaranya terdengar letih, seolah tidak tidur semalaman. "Terima kasih untuk kemarin," kataku langsung. "Tapi saya butuh tahu lebih banyak. Tentang Anda, tentang anak Anda, dan tentang cara menghadapi semua ini." Dia menghela napas panjang di seberang sana. "Bisakah kita bertemu? Bukan di tempat kemarin. Di tempat yang netral." Kami sepakat bertemu di taman kecil di dekat museum, jam 7 pagi. Saat aku tiba, dia sudah duduk di bangku, menatap burung-burung merpati yang berkumpul. Di bawah sinar matahari pagi, keriput di wajahnya terlihat lebih dalam, seperti pahatan penderitaan. "Nama anak saya Sari," ujarnya tiba-tiba, tanpa pendahuluan, masih menatap burung-burung. Suaranya serak. Dia cantik, pintar, dan punya hati yang terlalu lembut. Dia menikah dengan seorang pemuda tampan, pekerja kantoran, seperti suami Anda. Semuanya terlihat sempurna. Dia mengambil napas dalam-dalam. Sampai suatu hari, debt collector datang ke rumah mereka. Sari yang tidak tahu apa-apa, yang mengira suaminya sibuk kerja lembur, menjadi sasaran teror. Telepon ancaman, coretan di pagar, foto editan. Suaminya, seperti Mas Denny, bilang itu hanya kesalahan kecil, dia bisa urus. Tapi itu berlanjut. Sari menemukan surat gadai perhiasan dan sertifikat motor mereka. Dia mulai selidiki. Ternyata, suaminya kecanduan judi bola online. Hutangnya menumpuk. Aku mendengarkan, hati semakin tenggelam. Ceritanya terdengar terlalu mirip. Sari berusaha keras. Dia jual apa saja yang dia punya untuk bantu suaminya. Dia paksa suaminya berjanji berhenti. Dia percaya. Tapi, itu hanya siklus. Suaminya bohong lagi, berhutang lagi, kaliannya lebih besar. Sampai suatu malam, debt collector menggedor-gedor pintu, mengancam akan memperkosa Sari di depan suaminya jika tidak bayar. Air mata mengalir pelan di pipi Pak Thohir yang keriput. Dia tidak menghapusnya. Sari menelepon saya malam itu. Suaranya kecil, penuh ketakutan. Dia bilang, "Pak, aku lelah. Aku tidak kuat lagi." Saya buru-buru ke rumahnya, tapi sudah terlambat. Suaranya tercekat. Dia mengakhiri hidupnya di kamar mandi. Dia meninggalkan catatan, "Aku tidak tahan menjadi beban rasa malu dan ketakutan." Suaminya kabur, hilang, meninggalkan semua masalah. Dia akhirnya menatapku, matanya basah dan penuh sakit yang tak tersembuhkan. Sejak itu, saya kehilangan arah. Saya benci semua lelaki seperti itu. Lelaki egois yang menghancurkan keluarga dengan kebohongan dan ketidakdewasaan. Saya mulai kerja dengan Bang Jarot. Saya kenal dia dari lama, khusus menangani debitur seperti suami Sari. Saya ingin melihat mereka menderita seperti Sari menderita. Saya ingin memastikan istri-istri mereka tahu lebih awal, agar tidak bernasib seperti anak saya. Itulah mengapa dia mendatangiku di acara keluarga. Itu bukan kebetulan. Dia sengaja mencari, mengawasi, dan memperingatkan. Tapi melihat Anda, saya melihat semangat Sari. Semangat bertahan. Tapi saya juga melihat bahaya yang sama. Anda terlalu mencintai suami Anda. Seperti Sari. Dan itu bisa membuat Anda buta. Membuat Anda terus berkorban hingga tidak ada lagi yang tersisa. Saya tidak bisa membiarkan sejarah terulang. Tidak di depan mata saya sendiri. Aku menarik napas, rasa haru dan terima kasih yang mendalam bercampur dengan kesedihan untuknya. Jadi, informasi tentang brankas itu. Saya punya kenalan yang kerja di bagian administrasi plaza itu. Suami Anda terdaftar menyewa brankas atas nama dirinya sendiri. Dia sudah menghubungi seorang maklar tanah yang biasa bekerja dengan Bang Jarot juga. Rencana jual beli sudah di tahap akhir. Tinggal tanda tangan setelah uang muka ditransfer minggu depan. Dia menyimpan semua dokumen asli di sana, termasuk surat tanah ayah Anda, surat kuasa yang mungkin dia palsukan, dan KTP Anda. Kepalaku pusing. Begitu banyak rencana busuk yang masih berjalan di kepalanya. Bahkan ketika dia terlihat hancur dan menyesal. Ini adalah level pengkhianatan yang berbeda. Ini bukan lagi impuls seorang pecandu. Ini adalah rencana dingin, penuh perhitungan,
untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan warisan terakhir keluargaku. Apa yang harus saya lakukan? Tanyaku, suaraku kecil. Anda harus mendahuluinya. Ambil dokumen itu. Besok adalah hari di mana dia janji ketemu maklar itu untuk lihat dokumen asli. Dia akan pergi ke sana siang hari. Anda harus pagi-pagi sekali ke sana, dengan kunci cadangan atau dengan bantuan administrasi. Saya akan beritahu kenalan saya untuk membantu Anda. Dan setelah itu, Bang Jarot, dia hanya memberi kami 3 hari. Pak Thohir mengangguk pelan. Ambil tanah itu. Itu adalah satu-satunya alat tawar Anda. Nilainya sekitar 350 juta. Itu tidak akan melunasi semua, tapi bisa jadi uang muka untuk negosiasi ulang. Bang Jarot, di balik kekejamannya, adalah pebisnis. Jika dia lihat ada aset nyata dan itikat baik, yaitu Anda mengambil alih dan tidak membiarkan suami Anda menjualnya diam-diam, dia mungkin mau bernegosiasi jadwal cicilan yang lebih manusiawi. Tapi Anda harus tegas. Dan Anda harus siap untuk memisahkan diri dari suami Anda secara finansial jika ingin selamat. Kata-kata terakhirnya menggantung. Memisahkan diri. Itu berarti menelantarkannya? Atau menyelamatkan diri sendiri? Kenapa Anda mengambil risiko membantu saya seperti ini? Bang Jarot bisa marah besar pada Anda. Dia tersenyum getir. Saya sudah tua. Saya sudah kehilangan segalanya yang berarti. Melihat Anda berhasil menyelamatkan sesuatu, warisan keluarga Anda, harga diri Anda, akan menjadi penebusan kecil untuk saya. Agar kematian Sari tidak sepenuhnya sia-sia. Agar ada satu istri yang berhasil keluar dari lingkaran neraka ini. Pertemuan kami berakhir dengan sebuah rencana. Esok pagi, aku akan menyergap Mas Denny di berangkasnya. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Saat berjalan pulang, hatiku terasa berat namun lebih jelas. Aku sekarang tahu musuh yang sebenarnya bukan hanya Bang Jarot atau hutang. Musuh yang paling berbahaya adalah kebohongan dan penyakit kecanduan yang bersemayam dalam diri orang yang tidur di ruang tamu rumahku. Dan untuk melawan itu, aku harus menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih kejam daripada yang pernah kubayangkan. Pak Thohir telah memberikanku senjata berupa informasi dan sedikit harapan. Sekarang, tinggal bagaimana aku menggunakannya. Dan aku tahu, konfrontasi besok akan menjadi titik balik. Baik untuk menyelamatkan sisa-sisa hidupku, atau untuk memastikan kehancuran kami total. Malam sebelum rencana penyergapan, aku tidak bisa memejamkan mata. Setiap detik bergema dengan ketegangan. Di ruang tamu, Mas Denny mungkin juga tidak tidur, tapi untuk alasan yang sangat berbeda. Dia mungkin sedang memimpikan uang muka dari penjualan tanah ayahku. Amarahku telah berubah menjadi tekad dingin yang membatu. Kali ini, tidak ada ruang untuk ragu atau belas kasihan. Pukul 6 pagi, aku sudah siap. Aku berpakaian sederhana, membawa tas besar, dan menyimpan surat-surat yang membuktikan tanah itu warisan ayahku, salinan yang kusimpan rahasia. Pak Thohir telah mengirimkan pesan. Kenalannya, seorang satpam bernama Pak Didi, akan membantuku mendapatkan akses ke berangkas jika kunci cadangan tidak bekerja. Aku pergi dengan alasan akan ke pasar pagi. Mas Denny, yang masih tergeletak di sofa ruang tamu, hanya mengangguk lesu. Dia tampak gelisah, tapi mungkin dia mengira itu karena ancaman Bang Jarot. Dia tidak tahu kalau aku tahu rencananya. Plaza Kenari masih sepi saat aku tiba. Gedung pertokoan tua ini memiliki area penyewaan berangkas di lantai dasar. Pak Didi, pria berumur dengan kumis lebat, sudah menungguku di dekat pintu masuk. Setelah memperkenalkan diri dan menyebut nama Pak Thohir, dia mengangguk serius. Berangkas nomor 127. Penyewanya Bapak Denny. Saya sudah cek, dia tidak mengambil opsi kunci cadangan di admin. Jadi, kita harus buka secara paksa dengan alasan darurat. Anda sudah bawa bukti kepemilikan aset di dalamnya? Tanyanya. Aku mengangguk, menunjukkan salinan surat tanah dan fotokopi KTP-ku beserta kakak. Ini warisan ayah saya. Suami saya berniat menjualnya tanpa sepengetahuan saya. Pak Didi memeriksa dokumenku, lalu memandangku dengan simpati. Ikut saya. Kami menuju ke ruang berangkas, sebuah koridor panjang dengan pintu-pintu besi kecil berderet.
Dia memanggil seorang teknisi. Dengan sedikit prosedur dan formulir yang harus kutandatangani, yang intinya menyatakan aku bertanggung jawab jika isi berangkas bukan milikku. Mereka mulai membuka berangkas nomor 127. Suara bor listrik dan pemotong besi memecah kesunyian. Hatiku berdegup kencang. Apa yang akan kudapati di dalam? Apakah benar semuanya ada di sini? Klik, pintu kecil itu terbuka. Di dalamnya, rapi dan dingin, tergeletak sebuah map hijau. Dengan tangan gemetar, aku mengambilnya. Saat kubuka, seluruh nafas tertahan di tenggorokan. Surat tanah asli warisan ayahku, masih segel. Surat kuasa yang sudah ditandatangani dan distempel notaris, memberikan kuasa pada Mas Denny untuk menjual tanah tersebut, dengan tanda tanganku yang jelas-jelas dipalsukan. KTP asliku yang kukira hilang setahun yang lalu. Dan beberapa dokumen lain, salinan sertifikat rumah ibuku yang sudah digadaikan, serta sebuah buku catatan kecil. Aku membuka buku catatan itu. Isinya adalah catatan hutang yang lebih rinci dan mengerikan daripada yang kudapat dari emailnya. Ada kolom untuk hutang ke teman, ke koperasi kantor, dan yang membuat darahku beku. Utang judi darat ke Bank J300 JT. Jatuh tempo, sudah lewat. Konsekuensi, apapun. Jadi, dia benar-benar berhutang langsung ke Bank Jarot sebesar itu. Dan catatan itu juga menunjukkan rencana pelarian. Ada daftar barang yang akan dijual, termasuk tanah ini, perkiraan dana yang didapat, dan catatan. Jika terkumpul 500 JT, bisa kabur keluar kota, ganti identitas. Dia tidak berniat memperbaiki. Dia berniat kabur. Dan meninggalkanku dengan semua hutang dan teror. Saat aku masih terdiam, terpaku pada buku catatan itu, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari ujung koridor. Mas Denny. Dia terlihat panik, wajahnya pucat. Matanya langsung tertuju padaku, lalu pada berangkas yang terbuka, dan map hijau di tanganku. Ekspresinya berubah dari panik menjadi kengerian, lalu menjadi kemarahan yang tak tertahankan. Dinda, apa yang kau lakukan? Teriaknya, berlari mendekat. Pak Didi dan teknisi segera menghadangnya. Ini milik saya, Denny, sahutku, suaraku keras dan jelas, menggema di koridor. Surat tanah ayah saya, KTP saya yang kau curi, dan semua rencana busukmu untuk kabur. Itu untuk kita, untuk bayar hutang, untuk selamat, bantahnya, mencoba mendorong Pak Didi. Untuk kamu, bentakku, kali ini air mata kemarahan mulai mengalir. Kau mau jual ini, kumpulkan uang, dan kabur. Baca ini. Aku menyodorkan buku catatannya terbuka di halaman rencana pelarian. Meninggalkan saya di sini menghadapi Bank Jarot. Itu rencanamu, kan? Dia melihat buku catatannya di tanganku. Seluruh energinya seolah menguap. Dia terhuyung mundur, bersandar pada dinding, wajahnya tampak hancur total. Semua kedok, semua kebohongan, telah terbongkar di depan orang lain. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Aku tidak punya pilihan, bisiknya, tapi kali ini, aku sama sekali tidak mendengarkan. Kau selalu punya pilihan, Denny, teriakku. Kau pilih untuk berbohong. Kau pilih untuk mencuri. Kau pilih untuk menjual warisan keluarga saya. Dan kau pilih untuk mau kabur seperti pengecut. Aku mengumpulkan semua dokumen ke dalam tas. Aku mengambil KTP-ku dan surat tanah itu, merasakan betapa berharganya benda-benda itu. Ini sudah berakhir. Saya ambil kembali apa yang menjadi hak saya. Dan untuk kamu, aku menatapnya dengan tatapan yang sama dinginnya dengan berangkas besi di sekeliling kami. Kau harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Aku berbalik untuk pergi. Tapi di saat itu juga, tubuhnya lunglai. Dia jatuh tersungkur di lantai dingin, bukan pura-pura, tapi seperti orang yang seluruh tulangnya dihancurkan. Dia mulai menggigil tak terkendali. Tangisnya berupa isakan yang dalam dan menyakitkan. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa berhenti. Tolong, aku butuh pertolongan. Keadaan itu sangat menyedihkan. Tetapi, karma keduanya datang bukan dari tanganku, atau dari Bank Jarot, tapi dari dalam dirinya sendiri. Pak Didi, melihat kondisinya, menyarankan memanggil ambulans. Aku mengangguk lelah.
Dalam perjalanan ke rumah sakit, Mas Denny terus menggigil dan mengigau tentang angka, tentang kartu, tentang ancaman. Di rumah sakit, setelah serangkaian pemeriksaan dan wawancara dengan psikiater yang aku paksakan, diagnosisnya keluar. Gangguan judi kompulsif, gambling disorder, tingkat parah, disertai gejala depresi berat dan kecemasan akut. Dokter menjelaskan padaku, ini bukan sekadar kebiasaan buruk, Ibu. Ini adalah penyakit adiksi yang memengaruhi otaknya. Dia kehilangan kendali atas impulsnya, dan dibutuhkan terapi intensif, mungkin rawat inap di fasilitas rehabilitasi khusus, untuk bisa punya peluang sembuh. Karma kedua itu nyata dan tak terbantahkan. Penyakitnya telah resmi didiagnosa, mengubahnya dari orang jahat menjadi orang sakit parah yang membutuhkan pertolongan medis, sebuah penjara baru yang dibangun oleh pilihannya sendiri. Tetapi kali ini, kunci penjaranya adalah kimia otaknya yang sudah rusak. Aku berdiri di koridor rumah sakit, menatapnya yang tertidur karena obat penenang di balik pintu kamar. Rasa marah dan benci masih ada, tapi sekarang bercampur dengan sesuatu yang lain. Sebuah pengakuan pahit bahwa musuh yang sebenarnya mungkin memang bukan pria di balik pintu itu, tapi penyakit yang menggerogotinya. Dan itu tidak membuat pengkhianatannya lebih bisa dimaafkan, tapi membuat segalanya menjadi lebih tragis. Aku kini memiliki surat tanahku kembali. Tapi aku juga memiliki suami yang secara resmi sakit parah, ancaman rentenir yang masih menggantung, dan sebuah keputusan berat. Apakah aku akan menggunakan tanah itu untuk membiayai terapinya dan bernegosiasi dengan Bang Jarot? Ataukah aku akan menggunakannya untuk menyelamatkan diriku sendiri sekali dan untuk selamanya? Pertempuran belum usai. Bahkan, mungkin baru memasuki babak yang paling sulit. Babak di mana aku harus memilih antara kemanusiaan dan keselamatan diri sendiri. 2 hari berlalu setelah kejadian di plaza dan diagnosis rumah sakit. 2 hari yang aku habiskan untuk merenung dalam kesunyian rumah yang terasa lebih hampa dari sebelumnya. Surat tanah warisan ayahku kini aman di brankas bank baru, atas namaku sendiri. Dokumen-dokumen lain, termasuk bukti pemalsuan tanda tangan, aku simpan rapi. Mereka adalah senjataku. Mas Denny masih di rumah sakit, menjalani observasi dan terapi awal. Dokter menekankan bahwa tanpa rehabilitasi intensif, kondisinya tidak akan membaik. Biayanya tidak sedikit, puluhan juta untuk program rawat inap minimal 3 bulan. Uang yang tidak lagi kami miliki. Di depan mataku terbentang 2 pilihan, seperti 2 jurang yang sama gelapnya. Pilihan pertama, lari, aku bisa menjual tanah itu diam-diam. Dengan uang sekitar 350 juta, aku bisa melunasi sebagian hutang ke Bang Jarot untuk meredam ancaman langsung, menyisakan sedikit untuk memulai hidup baru di kota lain. Aku bisa meninggalkan Mas Denny dengan penyakitnya, hutangnya, dan konsekuensi dari pilihannya sendiri. Itu akan menjadi penyelamatan diriku, sebuah tindakan egois yang mungkin bisa kumabdikan sebagai pelajaran akhir untuknya. Pilihan kedua, berjuang, menggunakan tanah itu sebagai alat tawar, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk bernegosiasi. Melawan dengan cara yang benar. Mendampinginya melalui rehabilitasi sambil menyelesaikan hutang dengan kepala tegak. Itu berarti tetap berada di dalam badai, dengan risiko kehilangan segalanya. Tanah, sisa harga diri, bahkan mungkin keselamatan. Malam kedua, aku bertemu lagi dengan Pak Thohir di taman yang sama. Kuceritakan pilihanku yang tersisa. Jika saya lari, saya akan seperti suami Sari. Menghilang dan meninggalkan kehancuran, kataku, lebih kepada diri sendiri. Jika Anda bertahan, Anda bisa bernasib seperti Sari. Habis terkorbankan, balasnya dengan jujur, namun matanya menatapku penuh dukungan. Tapi Anda berbeda. Anda lebih kuat dari yang saya kira. Anda sudah membongkar kebohongannya. Anda sudah mengambil kembali kendali. Kata-katanya menyadarkanku. Selama ini aku bereaksi, mengikuti arus kehancuran yang diciptakan Mas Denny. Sekarang, saatnya aku yang menentukan arusnya. Saya tidak akan lari, kataku. Suaraku mantap untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Tapi saya juga tidak akan tenggelam bersamanya. Saya akan berjuang, tapi dengan cara saya. Dengan aturan saya. Langkah pertama adalah hukum. Aku menghubungi seorang pengacara teman kampus dulu, Maya, yang bersedia membantuku dengan biaya terjangkau. Bersamanya, kami menyusun strategi.
1. Laporan polisi. Kami melapor atas pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa dan pencurian KTP. Laporan ini bukan untuk memenjarakan Mas Denny, yang kondisinya sudah payah, tapi sebagai alat bukti dan tekanan bahwa kejahatan finansial telah terjadi. Ini juga melindungiku dari tuntutan hukum di kemudian hari. 2. Pelaporan pinjol ilegal ke rentenir dengan berani, dengan segala bukti email, pesan ancaman, dan dokumen dari Pak Thohir, yang atas permintaannya tetap dirahasiakan identitasnya. Kami melaporkan jaringan pinjol ilegal dan praktik rentenir Bang Jarot ke Direktorat Khusus Kepolisian. Aku tahu ini berisiko, tapi seperti kata pengacaraku, mereka mengandalkan ketakutan. Jika kita berani melawan secara hukum, justru merekalah yang akan kalang kabut. Laporan ini juga berisi ancaman yang kuterima terkait keselamatan Mas Denny. 3. Permohonan pilot penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU untuk hutang-hutang yang legal, seperti koperasi kantor, pinjaman bank kecil. Kami mengajukan permohonan PKPU. Ini adalah proses hukum untuk merestrukturisasi hutang sehingga cicilannya menjadi mungkin. Ini akan menghentikan sementara semua tagihan dan bunga yang mencekik. Langkah kedua adalah negosiasi. Dengan laporan polisi sebagai tameng, aku meminta Pak Thohir mengatur pertemuan terakhir dengan Bang Jarot. Pertemuan kali ini di sebuah warung kopi yang lebih terbuka, dan aku datang bersama pengacaraku. Aku menyodorkan salinan laporan polisi tentang pemalsuan tanda tangan dan pencurian KTP. Saya korban dari suami saya, sama seperti Anda korban dari ingkar janjinya, kataku, menatap langsung mata dingin Bang Jarot. Saya tidak lari. Saya hadapi. Tapi saya tidak akan bayar dengan cara Anda. Kemudian aku tunjukkan salinan surat tanah. Nilai tanah ini sekitar 350 juta. Ini satu-satunya aset bersih yang tersisa. Saya tawar ini. Saya jual tanah ini. Separuh hasilnya, sekitar 175 juta, saya berikan kepada Anda sebagai pelunasan sebagian hutang suami saya dan permintaan maaf atas ingkar janjinya. Separuhnya lagi akan saya gunakan untuk biaya rehabilitasi medisnya karena dia sakit parah. Selebihnya, hutangnya yang pada Anda, saya ajukan untuk diselesaikan melalui skema restrukturisasi di pengadilan sebagai bagian dari PKPU. Jika Anda tidak setuju, silakan. Tapi semua komunikasi dan ancaman selanjutnya akan menjadi berkas tambahan di laporan polisi yang sudah berjalan. Bang Jarot terdiam lama, memandangi dokumen-dokumen itu, lalu menatap pengacaraku yang tenang. Dia tertawa pendek, bukan marah, tapi seperti terkesima. Berani sekali, Ibu. Saya sudah kehilangan hampir segalanya. Satu-satunya yang tersisa adalah nyali, jawabku. Akhirnya, setelah negosiasi alot, dia menyetujui. Dia mendapatkan uang tunai yang signifikan, dan dengan adanya laporan polisi, dia tahu bermain kasar sekarang terlalu berisiko. Dia setuju mencabut ancaman, dengan imbalan uang itu dan perjanjian bahwa Mas Denny tidak akan pernah meminjam dari dunia gelap lagi. Langkah ketiga adalah kemanusiaan. Dengan sisa uang dari penjualan tanah, aku mendaftarkan Mas Denny ke sebuah pusat rehabilitasi kecanduan judi di luar kota. Itu adalah syarat mutlakku untuk tidak mengajukan gugatan cerai saat ini. Kamu punya satu kesempatan ini untuk benar-benar berubah. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Jika kamu keluar dari sana sebagai manusia baru yang bertanggung jawab, kita bisa bicara lagi tentang masa depan. Jika tidak, proses hukum akan berjalan, dan saya akan melanjutkan hidup saya. Dia setuju. Dengan air mata penuh penyesalan yang kali ini terasa lebih tulus. Mungkin karena dihadapkan pada kenyataan pahit, penyakitnya, laporan polisi, dan kepergianku yang hampir pasti. 6 bulan kemudian, rumah kami yang dulu telah terjual. Hasilnya untuk melunasi sisa hutang prioritas dan biaya hidup. Aku sekarang tinggal di sebuah kontrakan kecil 1 kamar. Bekerja sebagai virtual assistant lepas dan mulai merintis usaha catering kecil-kecilan. Hidup sederhana, sunyi, tapi tenang. Tidak ada lagi telepon ancaman, tagihan menumpuk, atau kecemasan menunggu suami pulang. Mas Denny masih dalam rehabilitasi. Laporannya berkala menunjukkan perkembangan, tapi lambat. Dia belajar mengatasi kecanduannya, mengelola emosi, dan memahami kehancuran yang dia timbulkan. Kami jarang berkomunikasi. Cukup sekali sebulan, melalui konselornya.
Aku belajar banyak. Cinta saja tidak cukup untuk menyelamatkan sebuah pernikahan dari kehancuran. Butuh keberanian untuk menghadapi kebenaran, kecerdasan untuk melindungi diri, dan kekuatan untuk membuat pilihan yang sulit, bahkan jika pilihan itu berarti berjalan sendirian untuk sementara waktu. Pak Thohir sesekali mengirim pesan, menanyakan kabar. Dia telah berhenti bekerja untuk Bang Jarot dan kini menjadi relawan di sebuah komunitas pencegahan kecanduan judi. Luka atas kepergian Sari tidak akan pernah sembuh. Tapi setidaknya, dia menemukan caranya untuk berdamai. Aku tidak tahu bagaimana akhir cerita kami nanti. Mungkin suatu hari Mas Denny benar-benar pulih dan kami bisa berteman. Atau bahkan memulai lagi dari puing-puing dengan dinamika baru. Mungkin juga tidak. Yang pasti, aku tidak lagi menjadi korban dalam ceritanya. Aku adalah Dinda. Perempuan yang diselamatkan oleh sebuah peringatan misterius, dihancurkan oleh pengkhianatan, tetapi dibangun kembali oleh keberaniannya sendiri untuk menghadapi semua bayangan, baik yang datang dari orang lain, maupun yang bersembunyi di dalam diri orang yang paling dikasihi.